Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semua, perkenalkan saya Fahriza bersama teman saya yang cantik jelita ini. Halo semua, aku Pratnya Nelia, biasa dipanggil Nelia, di sini sebagai pendampingnya Riza. Nah, hari ini kita adalah MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Nah, apa kabar kalian? Boleh dong chat di tulis di kolom chat tentang kabar kalian, gimana perasaan kalian hari ini, gimana so far hidup ini. Nah, Nelia sendiri gimana Nelia kabarnya? Aku kabarnya baik sih, meskipun kuliah udah mulai hektik ya, bentar lagi mau UTS. Cuman aku masih bertahan kok. Kalau Riza sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku masih hidup sampai saat ini. Alhamdulillah. Tapi ya justru hal-hal yang memberatkan itu paling membuat kita paling berkembang ya, Nelia. Iya, benar banget. Nah, hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau menimba ilmu. Atau apa ya, bahasanya tuh TW-TW, tukar wawasan sama kakak-kakak yang jadi narasumber kita. Riza boleh kasih tahu dong, kita mau TW-TW sama siapa? Nah, kita hari ini mau TW-TW atau tukar wawasan nih sama kakak-kakak yang hebat tentunya. Ada Kak Diza dan Kak Angga sebagai Mapres Utama UI 2020 dan 2018. Dan tentunya ada moderator kita yang paling cantik sedunia ini, Kak Anggi. Ya, tapi itu nanti kita akan kupas nanti. Nah, namun sebelum acara lebih lanjut, akan ada aturan yang harus dipatuhi ya, Nelia ya. Benar banget. Jadi, ketentuan pelaksanaan kegiatan kita nih, yang pertama, pada saat pelaksanaan webinar berlangsung, peserta diharapkan mengikuti sesi workshop hingga acara berakhir. Jadi, jangan hilang di tengah-tengah ya guys, harus sampai akhir. Kemudian, yang kedua, pada saat pelaksanaan webinar berlangsung, dimohon agar para peserta mematikan audionya atau di-mute agar tidak mengganggu saat webinar berlangsung. Yang ketiga, peserta dapat menyalakan kamera saat acara berlangsung. Yang keempat, peserta wajib mengisi link evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Nanti linknya akan dibagikan di akhir acara. Kemudian yang kelima, seluruh peserta diharapkan untuk membuka kamera pada saat sesi dokumentasi yang berlangsung di akhir acara. Yang keenam, pada para peserta diharapkan menggunakan nama sesuai yang tercantum pada formulir pendaftaran. Nah, selain ketentuan pelaksanaan tadi, ada juga nih ketentuan pelaksanaan untuk sesi tanya-jawab. Nah, yang pertama, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan dengan nama maupun anonim di app.slide.do pada saat acara berlangsung, nanti dikasih tahu linknya di kolom chat. Yang kedua, pertanyaan teratas akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Yang ketiga, peserta tidak boleh atau tidak diharapkan mengulang pertanyaan yang sama dengan peserta lainnya. Nah, itu dia peraturannya. Nanti bakal dikasih kok peraturan tertulisnya di chat box. Nanti kalian baca lagi kalau misalnya ada yang nggak sempat terdengar tadinya. Nah, oke. Sekarang kalian pasti udah nggak sabar kan sama acaranya. Bener banget. Aku aja udah nggak sabar banget nih, apalagi kalian yang udah nunggu-nunggu dari kemarin, dari minggu lalu kan pastinya. Nah, apalagi nanti kita akan ada moderator dari sosok yang paling dibanggakan oleh psikologi UI nih. Siapa ya? Boleh panitia untuk share screen profile moderator kita. Kita tunggu dulu share screen dari panitianya. Nah, Kak Anggi. Keren banget kan? Nah, Nelia boleh nih sebutin pengalaman organisasi. Aku nggak usah sebutin semuanya kali ya, kebanyakan soalnya kalau disebutin semuanya. Aku pilih yang wow aja, yang menurut aku wow aja nih. Yang pertama ada kurator TEDx Universitas Indonesia 2019. Kemudian ada Head of Mentor Division Kamaba Psikologi UI 2019.
Kemudian yang aku ini lagi, nih, Head of Debate and Exploration Division Pemilu Psikologi UI 2018. Boleh Riza dilanjut ke penghargaannya tuh yang wow, banyak banget ya. Nah, selain organisasi, Kak Anggi juga punya segudang prestasi. Nah, aku bakal sebutin yang paling terbaru ya. Pertama, Most Outstanding of Psychology Faculty 2020. Yang kedua, Second Runner-up of Sci-Paper Competition at Pekan Inovasi Psikologi Indonesia 2019. Yang ketiga, Quarter Finalist of Sustainable Development Goals Debate by United Nations Development Program 2019. Dan masih banyak lagi. Boleh langsung dipanggil aja kali, Zak, moderator kita. Panggil yuk, Kak Anggi. Kak Anggi. Oh, Naila, halo Fariza. Halo, Halo, Kak. Kak. Halo. Apa kabar, Kak Anggi? Baik. Tadi aku kayaknya agak terbang nih dipuji-puji sama Fariza. Oke. Kak Anggi, apa kabar nih, Kak? Baik, aku baik. Kalian gimana? Alhamdulillah, baik, Kak. Oke. Bertahan, Kak, aku bertahan. Surviving ya. Surviving. Kak Anggi kuliahnya gimana nih, Kak? Hampir sekarat sih ya. Setiap hari kerjain tugas terus isinya. Tapi ya berusaha dinikmati lah ya, karena tahun terakhir juga. Nah, kita juga sama itu, ya. Yaudah kalau gitu langsung aja kali ya. Boleh. Oke, kita oper ke Kak Anggi Wijaya. Oke, Kak sip. Anggi dipersilahkan. Ya, makasih banyak Nela dan Fariza untuk pembukaannya. Oke, jadi kenalin lagi teman-teman, aku Anggi Wijaya, mahasiswa Psikologi UI, angkatan 2017. Nah, hari ini aku dipercaya oleh Panitia Mapres untuk untuk menjadi moderator workshop Mapres hari ini. Nah, aku sendiri nggak sabar banget karena pembicara kita hari ini keren-keren banget, dan mungkin aku akan bacakan CV-nya dulu ya sebelum memanggil mereka. Boleh, mungkin yang pembicara kita yang pertama. Nah, yang pertama ini ada Kak Angga Wiratama Lokeswara Esket. Nah, di sini bisa dilihat banget, banyak banget pengalaman organisasinya, penghargaan, sampai tulisan dan publikasinya. Yang aku highlight beberapa di sini ada pengalaman organisasinya, pernah menjadi Kepala Departemen Pendidikan dan Profesi BEM IKM FKUI 2017, pernah menjadi Presidium Rapat Kerja Nasional AMSA juga di tahun 2017, pernah menjadi Advisory Board untuk AMSA UI, Associate Editor for Journal of Asian Medical Students Association AMSA Internasional, dan bahkan setelah lulus pun masih aktif berorganisasi sebagai Ketua Umum terpilih Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran UI 2021-2022. Nah, seperti kita lihat penghargaannya juga sama banyaknya. Pernah menjadi juara 2 Literatur Review Indonesian Medical Student Training and Competition 2017. Pernah menjadi poster presenter juga di The Third Eyes on IMERI 2019. Oral presenter di The Third Asian Student Collaborative Project dan 7 Asian Medical Dean Summit. First winner di International Literature Review Competition Tamilnas 2017, dan puncaknya adalah menjadi juara 1 Mapres Utama UI 2018 sekaligus menyabet penghargaan KTI dan presentasi terbaik dan karakter terbaik Mapres UI 2018. Publikasinya juga udah dicantumkan di situ, benar-benar luar biasa banget nih, penghargaan banyak banget. Nah, next itu pembicara kita yang kedua, nggak kalah kerennya, adalah Mapres Utama UI kita tahun ini, yaitu Diza Alifsa, yang pernah menjadi official delegation UI for Harvard National MUN 2020, pernah menjadi project manager Limas UI juga di tahun 2018, menjadi asisten dosen di Department of International Relations UI 2020, dan yang terbaru adalah menjadi Consulting Analyst Indonesian Youth for SMEs dan CEO Office Analyst Intern di Strategy and Operations Pinhome. Nah, penghargaannya juga nggak kalah banyaknya, yaitu pernah menjadi Most Outstanding of Indonesia MUN 2018, Honorable Mention of European MUN 2019, Best Delegate of Jogja International MUN 2019, dan menjadi Head Delegate of UI for Harvard National MUN 2020.
Diza juga pernah diundang sebagai guest speaker for youth seminar and talk show on the 75th anniversary of Indonesian Independence oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan kita. Dan yang puncaknya adalah Diza menjadi Mapres Utama UI tahun ini sekaligus menyabet penghargaan Best CV Awardee dan Best English Awardee. Keren banget, aku udah gak sabar, langsung aja aku panggil Diza dan Kak Angga. Halo. Halo Anggi, halo semuanya. Halo Anggi, halo teman-teman semua. Halo juga Diza. Halo Kak. Ya. Oke, selamat malam Diza dan Kak Angga. Gimana nih kabarnya? Boleh mungkin memberikan kabarnya dulu? Kayak Diza dulu. Boleh ya? Kalau dari aku, alhamdulillah baik-baik aja, sehat, coping with PJJ quite well. Mungkin dari Kak Angga nih menarik nih, karena sebagai sarjana kedokteran kan di masa-masa pandemi, aku penasaran sih. Ya, gimana tuh Kak Angga? Oke, ya jadi selamat malam semuanya. Sebenarnya sih sekarang ya quite well, masih sehat-sehat aja alhamdulillah. Masih harus masuk sih kita, jadi setengah masih PJJ, tapi setengah tetap ke rumah sakit ya, karena kan memang pendidikannya nggak mungkin gitu kalau nggak ketemu pasien. Jadi ya tetap harus selalu waspada dan selalu ingatlah dengan protokol-protokol kesehatan ya, kurang lebih kayak gitu. Wah, berarti sekarang lagi melanjutkan studi profesinya ya Kak? Iya, lagi di tahap profesi. Ini udah tahun kedua. Alhamdulillah sekarang lagi persiapan untuk ujian akhir juga. Udah di tahap-tahap akhir lah. Wah, oke. Good luck ya Kak. Semoga iya, terima kasih. Semoga kita bisa menyelesaikan S1 dengan baik. Amin. Oke, nah langsung aja kali ya kita ngomongin tentang Mapres. Nah, mungkin yang pertama-tama aku pingin tanya nih, sebenarnya latar belakang atau motivasi kalian untuk menjadi Mapres tuh apa sih? Mungkin bisa mulai dari Kak Angga dulu kali ya. Oke, terima kasih ya tadi Anggi atas perkenalannya. Pertama-tama pengen mengucapkan selamat malam dulu untuk teman-teman semua yang di sini. Terima kasih sudah hadir juga, kita buat sama-sama belajar ya di sini. Aku inget dulu sebenarnya pernah ngisi juga ya di acara Mapres Psikologi, kalau nggak salah 2 tahun lalu ya, kalau nggak salah pernah juga waktu itu masih di psikologi juga, jadi senang juga bisa balik lagi ke sini. Tentunya sekarang ada Diza ya, Mapres yang terbarunya, saya yang udah versi tuanya lah mungkin ya. Gitu, jadi mungkin kalau mau mulai cerita-cerita dikit, kalau dari aku sendiri ya sebenarnya motivasinya itu nggak ada pikiran khusus untuk benar-benar harus menang Mapres gitu ketika pertama kali masuk. Tapi lebih kayak ketika aku masuk FKUI, aku tuh merasa aku pengen cari tahu gitu sebenarnya apa sih yang aku suka, kayak siapa sih diri aku gitu. Kayak banyak, meskipun kita udah menjurus nih di satu fakultas, tentunya masih banyak banget kan opsi, mungkin juga apa yang mau kamu dalamin dari fakultas itu gitu. Dan mungkin lebih ke seperti itu ya, dimana aku punya motivasi untuk di akhir dari perjalanan ini aku tuh pengen tahu aku orang yang seperti apa dan sukanya apa. Akhirnya aku jadi terjun ke banyak kesempatan juga untuk bikin karya tulis, terus juga untuk nyoba organisasi, dan di situ aku menemukan bahwa ya mungkin ini gitu yang emang aku suka. Dan pada saat ada kompetisi Mapres ini, aku kebetulan baru tahu tentang Mapres ini adalah ketika aku mulai masuk BEM sebenarnya, karena waktu itu aku juga di divisi pendidikan dan profesi, dan di situ aku mulai melihat bahwa ya Mapres ini sebenarnya adalah bentuk hanya sebagai untuk mengapresiasi gitu apa aja perjalanan yang udah dilakuin. Dan ketika aku di tahap tingkat 3 dan merasa ternyata udah banyak nih pengalaman yang aku udah coba dan bisa di ini, dan waktu itu teman-teman juga ngedorong udah jadi Mapres kayak gitu, jadinya ya udah aku akhirnya memberanikan diri lah untuk ikut Mapres, kurang lebih kayak gitu sih ya. Oke. Jadi bahkan baru tahu ada Mapres itu ketika masuk BEM ya Kak, berarti? Iya. Wow. Mungkin beberapa Mapres beda-beda, ada yang dari maba tuh kayak udah pengen jadi Mapres nih. Mungkin kita tanya Diza nih, jangan salah satunya ya. Iya, gimana tuh Diza latar belakang motivasinya?
Kalau first of all, thank you for having me juga. An honor to be here sama Kak Angga sama Anggi. Wah, mirip ya. Anyway, iya, jadi kalau dari aku sendiri latar belakang motivasi tuh sebenarnya waktu aku maba, just being in UI itu udah apa ya? Udah wildest dream banget. Udah karena dari aku keluarga besar banget itu dari kampung banget gitu loh. My parents they did attend university, orang tua aku sarjana tapi di Sulawesi. Jadi waktu itu untuk keinginan untuk masuk UI pun itu waktu terkabul itu udah yang aduh keblinger banget parah, senengnya bukan main, dan di jurusan yang diinginkan juga. Tapi seiring waktu sebenarnya sama kayak Kak Angga sih, kayak ya aku sendiri juga bingung maksudnya terus udah di UI terus apa gitu. Waktu itu karena bukan bingung juga sih, karena bingung, karena ya udah ikut explore diri aja, ikut BEM, ikut ini, ikut itu, terus ngerasa bahwa ternyata minat aku tuh di ya ikut lomba-lomba yang ranahnya tuh penalaran, UKM yang ranahnya penalaran kan. Nah, jadi kalau bisa dibilang sebenarnya kalau secara garis besarnya tuh motivasinya adalah karena ada drive tertentu, ada ambisi tertentu untuk menjadi seseorang, to be somebody, baik itu di tingkat jurusan kayak atau fakultas, ya ini sih alhamdulillah di tingkat UI dapet. Tapi itu karena ya udah orang tua aku, keluarga aku yang waktu itu bangga banget anaknya bisa masuk UI aja, nggak pernah masuk yang kayak embel-embelnya PTN terbaik gitu lah. Jadi pengen udah dari situ tuh emang pengen mencari sesuatu yang lebih lagi karena pengen papa mama bangga. Tapi over time iya sih itu juga possible-nya karena emang banyak eksplorasi diri, banyak ikut ini itu, terus tiba-tiba ternyata ngerasa suka, tiba-tiba minat dan ya udah ikut jadi Mapres aja. Oke. Jadi kalau misalnya aku lihat tadi mungkin dari jawaban Kak Angga dan Diza juga sebenarnya sama-sama awalnya tuh explore dulu berbagai hal, coba-coba pengen tahu sukanya apa dan kebetulan ketemu minatnya di Mapres ini ya. Nah, aku mau nanya juga dong, mungkin sekaligus Disa dulu, kenapa sih Mapres specifically? Mungkin kan ada banyak ya, apa ya, jalur kita bisa to be somebody kalau kata Diza. Nah, kenapa sih akhirnya Mapres gitu loh yang yang ingin dicapai gitu? Iya benar banget. Menurut aku, pertama Mapres tuh berat di title-nya ya. Kayak itu title yang sangat general dan universal dan gampang banget kayak di-recognize. Dan itu at all levels di tingkat manapun. Jadi menurut aku pertama itunya the title itself. Karena kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya orang-orang tuh I mean like kita tuh surrounded by so many Mapres. Kita tuh dikelilingi oleh sangat banyak Mapres di maksudnya mahasiswa yang berprestasi, yang menekuni kesenian, menekuni teater, apa segala macam tuh aktivisme itu ada di mana-mana. Cuma mungkin untuk ini sendiri karena emang ada ambition tadi dan karena emang si title ini, si mahasiswa berprestasi ini yang diinginkan adalah yang konvensional secara berprestasi secara akademis. Jadi karena seenggaknya menurut aku it's my strong suit karena aku nggak jago kesenian, aku nggak jago olahraga, organisasi juga aku bukan tipe leader yang gimana ya, yang bisa seperti Kak Manik misalnya jadi ketua BEM UI, itu sulit bagi aku. Jadi mungkin yang paling visible juga adalah ya di jalur akademik. Jadi
ya inilah jadi jalan ninja gitu, tapi akhirnya akhirnya ya sih mungkin jadi kayak ada akhirnya tuh irisan antara minat dan irisan antara yang aku bisa kembangin dan tekunin lebih jauh juga, dan si apa ya, si konstruksi prestigious yang emang dari dulu udah ada dan membuat aku semakin pengen karena ya well it's easily recognizable, ngomong ke orang tua, ngomong ke keluarga, "Pah, mah jadi Mapres," itu kayak udah paling nendang. Jadi mungkin itu kenapa. Oke, oke. Very relatable sih. Aku juga ngerti maksudnya kayak the title is very prestigious dan itu pasti jadi impian banyak mahasiswa sih ya. Nah, kalau Kak Angga sendiri, aku mungkin penasarannya, kan anak FK tuh sibuk banget ya, kalau dari aku tahu. Nah, kenapa sih maksudnya di tengah kesibukan maksudnya belajar kayak susah banget, itu kayak masih mungkin ya tadi emang pengen explore dan emang jadinya tertarik di situ, tapi ada hal lain nggak sih yang mau membuat Kakak jadi Mapres di tengah kesibukan-kesibukan itu? Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau dari aku sendiri, memang benar ya yang tadi sudah disebutkan, Mapres itu emang title-nya prestigious dan sebagainya lah gitu ya. Tapi sebenarnya ini jadi Mapres itu menurutku juga merupakan sebuah apa ya, mungkin sebuah cara gitu di mana kita sebagai gimana kita tuh menerapkan apa yang udah kita pelajari selama ini di fakultas kita untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu di masyarakat, dan itu mungkin melalui emang bentuknya karya tulis gitu, dan mungkin kebetulan nih mungkin kayak di Zanggi juga itu emang suka juga untuk menulis gitu ya, pasti ada basic untuk suka menulisnya itu di mana kita bisa menuliskan ide-ide kita yang kita tuh udah belajar selama ini di FKUI, dan kita mulai memahami gitu kayak peran kita sebagai orang dari fakultas itu di masyarakat tuh seperti apa, kayak masalah apa yang bisa kita selesain dengan latar belakang pendidikan kita gitu. Kalau terkait sebenarnya kesibukan, sebenarnya sih emang disempet-sempetin ya sejujurnya. Kalau misalnya kayak CV gitu, aku paling emang selama menjalani perkuliahan itu aku memang sempetin sih untuk ikut lomba juga, ikut organisasi. Karena apa ya, buat kita juga mungkin itu juga untuk nge-break rutinitas lah gitu. Kalau di FK itu kan kayak kuliahnya padat banget, terus banyak sekali kegiatan akademisnya, jadi kadang butuh juga kayak sarana untuk refreshing. Kadang tuh aku kalau ikut lomba juga sekalian bisa pergi-pergi kan, tapi dengan izin yang jelas gitu, kayak aku bisa pergi ke sini ke sana dengan izin yang jelas. Mungkin itu juga salah satu bentuk apa ya, untuk nge-break dari rutinitas itu, terutama organisasi juga ya, organisasi terutama kalau misalnya lagi mumet juga pelajaran dan sebagainya, itu dari organisasi itu bisa. Tapi ketika menjalani Mapresnya itu sendiri, jujur emang mungkin bukan FK doang yang struggling ya, kayak aku rasa semua fakultas juga sibuk in their own way, dan ketika harus mempersiapkan untuk Mapres pasti juga sibuk juga gitu, pasti ada juga kesibukan yang lain, bukan berarti anak FK kesibukannya lebih legitimate dari yang lain, nggak juga menurutku gitu sih. Jadi emang ada effort juga, ada effort juga yang harus kita keluarkan juga gitu ketika kita pengen oke, sekarang misalnya nanti di UI, oke, sekarang aku udah ditunjuk nih jadi perwakilan dari fakultas, ini adalah tanggung jawabku juga untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Jadi emang in the end ujung-ujungnya akhirnya kita make time for it gitu sih, lebih ke seperti itu ya mungkin. Dan emang ada stigma juga sih, kayak dulu tuh kayak anak FK tuh nggak pernah bisa menang lah, nggak pernah bisa tembus top 3 lah. Jadi kayak dulu ketika aku jadi Mapres FK dan maju ke UI itu emang suasananya emang nggak pernah tuh ada yang mikir kayak anak FK tuh bisa apa sih kayak tembus top 3 lah gitu. Jadi juga ada apa ya, semacam jadi drive juga sih buat aku, kayak kenapa sih gitu kayak anak FK tuh nggak pernah bisa kayak sampai semaksimal itu gitu. Dan mungkin emang jadwalnya ya, jadinya aku juga makin tertantang untuk gimana caranya nih jadwal bisa aku mainin supaya aku masih bisa maksimal juga di Mapres, mungkin seperti itu. Oke, wah luar biasa banget Kak. Refreshing-nya tuh produktif banget ya ikut. Oke.
Oke, dari yang aku tangkap nih banyak banget sebenarnya yang menjadi drive Diza dan juga Kak Angga dalam menjadi Mapres, mulai dari eksplorasi diri, mencari ambisinya mencapai ambisinya juga, ingin menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat melalui tulisan kita, dan maybe intinya adalah to prove something kali ya, to prove kalau FK juga bisa jadi Mapres, to prove kalau kita sendiri juga bisa sebenarnya mencapai title yang prestigious itu. Oke, next question. Mungkin yang paling dipingin tahu nih sama teman-teman di sini, sebenarnya apa sih yang perlu disiapin kalau jadi Mapres tuh? Mungkin boleh dari Diza dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin jawabannya agak kebagi ya. Jadi ada yang jangka waktu panjang mungkin, dan yang emang pas Pilmapresnya. Jadi kalau untuk jangka waktu panjangnya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang angkatan 2018, 2019, bahkan 2020, dan emang punya ambisi tertentu untuk ikut Pilmapres dan menjadi Mapres, menurut aku yang disiapin adalah selama teman-teman kuliah, gimana nih cara manfaatin waktunya, manfaatin kesempatan yang ada di sekitar untuk bisa ngebangun quote unquote portofolio teman-teman. Jadi dari ikut lomba, dari ikut banyak publikasi paper seperti Kak Angga, atau ikut jadi edu, jadi conference di mana-mana, itu apa ya? Itu biasa pada umumnya itu adalah jalur yang kalau misalnya bisa direncanain, nanti bisa membantu teman-teman untuk mencapai ambisi Mapres lebih mudah gitu. Jadi karena dulu tuh di semester 3 aku sendiri tuh kayak gitu, aku mungkin mulai ngelihat waktu itu aku di suasana yang baru, aku masuk UIM UN Club dan aku ketemu kayak beberapa network yang mana aku mulai ngelihat bahwa kok banyak yang Mapres gitu, terus kayak aku pengen juga gitu. Terus gimana sih caranya? Terus aku ngelihat mereka ngelakuin apa aja selama kuliah. Jadi aku ngikutin itu, tapi at the same time aku ngikutinnya yang sesuai hati aja gitu. So I think that's one. Itu yang pertama untuk ya udah tahu aja lah long term pandangan ke depannya itu kayak gimana untuk bisa membantu teman-teman di Pilmapres nantinya misalnya. Nah, kalau yang kedua mungkin persiapannya apa yang perlu dipersiapkan, itu sih tadi mendekati Mapres season, yang mana itu biasanya bulan Februari, bulan Maret setiap tahunnya, itu teman-teman udah harus punya suatu ide tertentu, suatu inovasi tertentu yang menggunakan yang dirumuskannya itu menggunakan ilmu yang teman-teman dapatkan dari jurusan masing-masing. Jadi ini tuh emang umum banget. Jadi di Pilmapres UI yang jurusan yang fakultas kedokteran bawa inovasi untuk kedokteran, yang FISIP inovasi untuk isu sosial, pokoknya segala macam hal lah. Dan menurut aku itu juga salah satu poin yang paling salah satu dimensi yang paling seru dari Pilmapres, kayak ngedengerin teman-teman dari berbagai fakultas tuh kayak nuangin ilmunya melalui presentasinya, itu seru banget. Karena at the same time presentasi karya tulis ilmiah dan presentasi itu yang penilaiannya, salah satu penilaiannya paling besar kalau nggak salah. Kalau yang lainnya sih palingan ya berkas portofolio teman-teman, sertifikat, apa segala macam itu dipersiapkan juga, karena mungkin banyak yang kayak selama 1, 2, 3 tahun kuliah nggak pernah kumpulin, terus kepikiran untuk ikut Mapres, terus ternyata berkasnya all over the place, nggak tahu di mana gitu, jadi ngehambat. Tapi menurut aku itu sih kayaknya kalau spesifiknya ya. Oke, jadi kalau dari sekarang juga sebenarnya masih udah bisa disiapin ya, kayak ngumpul-ngumpul portfolio.
Oke, kalau dari Kak Angga sendiri mungkin gimana persiapannya dulu? Oke. Jadi tadi yang dibilang Diza juga udah cukup lengkap ya istilahnya. Jadi untuk apa yang dipersiapkan. Tapi mungkin kalau dari aku tambahannya adalah sebenarnya kalau menurutku sendiri ya setelah melewati Mapres ini gitu ya, setelah melewati perjalanan itu aku juga jadi sadar sebenarnya yang perlu dilakuin dari awal tuh ya untuk teman-teman tuh berani untuk nyoba sesuatu gitu ketika masuk. Ini kalau boleh tahu angkatan berapa ya yang banyak di sini? Anggi, tahu mungkin? 2018, 2020 kan? 2020 ada ya? Oh, ada 2020 ya? Oke, Ada. jadi intinya adalah ketika kita mulai perjalanan kita di UI, di fakultasnya masing-masing, teman-teman harus berani untuk mengeksplor diri gitu. Dan itu tuh akan sangat-sangat berguna nantinya bakal jadi pakai buat Mapres atau enggak, kayak aku yakin menurutku itu akan tetap berguna gitu buat teman-teman kalau teman-teman berani untuk nyoba, berani coba ambil kesempatan, mungkin cobain yang suka enggak untuk konteks Mapres sendiri ya, tapi kalau ada yang kecenderungannya suka nulis, misalnya coba ikut lomba-lomba karya tulis, kalau ada yang suka berdebat, ikut debat misalnya, atau ikut MUN gitu, misalnya juga banyak kan yang seperti itu. Jadi take every opportunity untuk kita mengeksplor diri. Dan juga menurutku yang penting juga adalah organisasi itu juga penting untuk teman-teman ikutin. Kenapa? Karena menurutku penilaiannya nanti di Mapres itu tuh oke, memang ada komponen penilaiannya ya yang dibilang kayak ATI lah, CV lah, terus karakter lah, terus bahasa Inggris lah. Gimana kita membangun karakter kita gitu, dan teman-teman bisa dapetin itu teman-teman ikut organisasi, nanti karakternya akan terbentuk sendiri, akan bisa lebih tahu gitu tentang mana yang baik, mana yang kurang baik, gimana cara kita bekerja sama dengan orang lain. Terus teman-teman juga bisa jadi ngelihat gimana sih kayak dalam sebuah struktur sosial orang tuh berinteraksinya gimana, dan kalau kita mau mengintervensi sesuatu, apa sih yang harus kita perhatiin supaya itu berhasil. Nah, itu akan berguna banget gitu. Terus juga misalnya yang CV dilihat ya, itu juga CV sebenarnya mereka cuma pengen lihat kamu tuh seberapa berusaha gitu untuk memperkaya pengalaman selama di sini gitu. Terus bahasa Inggris ya, itu juga pengen lihat sebenarnya kamu selama fakultas itu seberapa luas sih pengetahuannya, mungkin yang di luar dari fakultas kamu sendiri. Kalau bahasa Inggris kan pertanyaannya bisa kemana-mana tuh. Kan itu dinilai kamu selama ini juga berusaha nggak sih untuk cari tahu kayak masalah isu-isu lain di luar dari fakultas kamu seperti itu. Jadi menurutku sih persiapan yang paling bisa dilakuin tuh itu ya, untuk kita berani nyoba untuk ngambil kesempatan yang mana kita akan belajar tentang diri kita gitu, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita good at, apa yang kita mungkin kurang bagus di situ, mungkin ada baiknya kita coba jalan lain gitu. Jadi lebih ke situ sih, untuk kita bisa sambil mencari juga gitu sebenarnya kita tuh siapa gitu di dalam perjalanan selama kuliah itu gitu. Dan mungkin kalau nanti udah deket-deket ke masa Mapres ya, teman-teman baru tuh mulai merefleksikan sebenarnya apa sih yang masih kurang kalau misalnya mau ikut Mapres nih. Mungkin bahasa Inggrisnya nih masih agak lemah nih, ya udah teman-teman berusaha cari resources untuk bisa lebih berkembang di situ. Misalnya nanti di deket-deket Mapres mulailah misalnya lebih sering baca news gitu yang bahasa Inggris misalnya, atau misalnya minta tolong sama teman yang bahasa Inggrisnya lebih bagus misalnya, seperti itu. Jadi ketika udah di ujung-ujung itu lebih seperti refleksi diri ya, seperti melihat kembali ke diri kita sebenarnya kalau dari komponen-komponen itu apa yang kita masih kurang gitu, dan itu kita berusaha cari bantuan juga. Jangan merasa sombong bahwa kita misalnya udah prestasinya banyak berarti kita nggak butuh orang lain, nggak gitu juga. Tapi kemampuan kita justru untuk sadar bahwa kekurangan kita tuh apa, dan gimana cara kita cari resources untuk membantu kekurangan kita itu. Mungkin itu persiapannya juga ya. Oke. Aku baru kepikiran bahkan dari kata-kata Kangga bahwa persiapan itu bukan sekedar ngumpulin lomba-lomba, organisasi, tapi juga gimana kita pakai hal-hal itu untuk mengenali diri kita sendiri ya, Kak. Iya, benar banget. Oke.
mungkin ini bakal jadi apa ya? Ini bakal sangat berguna nih buat teman-teman yang 2020 yang masih jauh banget perjalanannya. Ini bisa jadi tips yang sangat berguna nih, di mana kayak kalian bisa tahu kalau organisasi prestasi itu mungkin nggak cuma sekedar banyak-banyakan atau angkanya, entah juara 1, juara 2, juara 3, tapi tentang apa yang bisa kita dapat dari pengalaman-pengalaman itu, gitu. Oke. Mungkin tadi udah nih persiapan secara teknis dari Diza dan dari secara apa ya? Secara moral, secara mental dari Kak Aga. Nah, berikutnya mungkin aku mau nanya, sebenarnya kunci utama yang harus dimiliki untuk jadi Mapres UI itu apa sih? Atau cara apa ya? Apa sih yang menurut kalian membedakan kalian dengan Mapres-Mapres fakultas lain sampai akhirnya bisa terpilih gitu jadi Mapres UI? Gitu. Oke, boleh Diza dulu. Aduh, pertanyaannya sulit jujur. Karena aku mungkin kayak nggak bisa bilang secara pengalaman aku kayak gimana, kenapa gue menang apa segala macam. Tapi mungkin ngejawabnya apa ya, lebih dari proses aku dari fakultas sampai ke tingkat UI, apa yang aku dengar dari misalnya kemahasiswaan aku yang setiap tahun emang udah ngedampingin satu mahasiswa FISIP di Filmapres UI. Nah, waktu itu yang aku tahu dan yang aku pegang teguh sampai akhir Filmapres UI adalah mereka tuh emang mencari mahasiswa yang apa ya, di segala aspek kehidupan, aspek kemahasiswaan itu ada poinnya. Oke, karena itu yang dinilai kan, bahasa Inggris, karya tulis ilmiah, pencapaian, pengalaman organisasi, kepribadian, dan itu mungkin secara kategori, secara konkret itu menjadi perwakilan dari aspek-aspek dari pengalaman seorang mahasiswa. Tapi menurut aku yang lebih penting lagi, gimana si mahasiswa tersebut itu bisa jadi bukan cuma punya poin-poin plus di setiap aspek itu, tapi juga bisa dipercaya oleh UI untuk misalnya waktu itu yang disinggung oleh wakil rektor Profesor Ocha tuh adalah untuk menjadi wajah dari UI, untuk menjadi apa ya, untuk menjadi sosok yang inspiratif karena ternyata emang banyak banget gitu kalau udah jadi Mapres maupun di tingkat fakultas sampai tingkat UI itu tuh emang di look up oleh orang-orang. Jadi mungkin itu yang harus di-consider oleh teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin menjadi Mapres, karena nggak cukup punya misalnya prestasi segudang, sederet apa segala macam, tapi begitu menghadap juri-juri yang terhormat di tingkat fakultas, di tingkat UI, terus juri-juri itu nggak bisa percaya sama kalian, nggak bisa percaya sama kalian untuk menjadi wajah dari fakultas, untuk menjadi wajah dari UI, dan untuk menjadi orang yang reliable untuk fakultas ataupun universitas. Menurut aku itu sih. Oke. Gimana maksudnya, kita tuh bisa jadi brand ambasadornya UI lah ya secara tidak langsung, bukan humasnya tapi ya menjadi Mapres tuh secara tidak langsung kan menunjukkan, "Oh ini loh UI tuh kualitasnya kayak gini," gitu. Bener banget, ya. Oke, I see. Kalau dari Kak Angga gimana tuh? Oke, jadi mungkin aku mau nambahin aja, kalau tadi Diza mungkin udah jelasin dari segi dilihat dari eksternalnya kan kita juga harus menjadi wajah dari UI seperti itu ya. Mungkin kalau aku sih nambahin aja, kalau menurutku sih sebenarnya ketika ketemu teman-teman Mapres yang dari fakultas lain, jujur aku juga kagum banget sama semuanya karena semuanya menurutku bener-bener istilahnya deserve it in their own way juga gitu, dimana mereka juga udah pasti punya pencapaian-pencapaian yang baik di fakultasnya masing-masing gitu. Jadi mungkin menurutku sih ya yang bisa distrategikan juga adalah di mana ketika Mapres itu teman-teman harus nunjukin bahwa kita tuh ngerti
posisi kita sebagai orang dari fakultas kita di masyarakat itu perannya seperti apa, dan memang nanti akan terlihat dalam karya tulisnya itu. Jadi ini waktu itu sebenarnya kejadian di tahunku, beberapa karya tulis itu dikritik oleh jurinya, itu kurang sesuai dengan fakultasnya mereka gitu. Jadi misalnya mungkin datangnya dari fakultas A, tapi terus isi karya tulisnya itu banyak yang ditunjukkan tuh justru kemampuan-kemampuan dari fakultas B misalnya gitu. Jadi jurinya merasa kayak, loh kamu kan anak fakultas ini, kayak kenapa solusinya malah bukan solusi yang berdat di bidang itu gitu. Maksudku tuh kayak gitu. Jadi menurutku yang penting juga di Mapres UI adalah menunjukkan bahwa kita tuh tahu fakultas kita tuh apa gitu. Kayak misalnya dari kedokteran harus tahu kayak kedokteran tuh apa dan peran kedokteran di masyarakat tuh apa gitu. Yang dari FISIP harus tahu juga, mungkin Iza juga seperti itu ya. Jadi harus tahu kayak peran FISIP tuh gimana di masyarakat tuh, FISIP tuh apa gitu. Apa arti dari itu harus terlihat gitu. Jadi mungkin mereka juga mencari sosok yang, karena kan semua bidangnya beda nih, jadi susah dong kalau harus dinilai dari segi apa ya, maksudnya kalau nilainya itu kan agak susah gitu karya tulisnya. Tapi yang menurutku mereka lihat adalah pemahaman kita tentang siapa diri kita dan fakultas kita itu tuh gimana, masalah apa sih yang harusnya itu jadi tanggung jawab fakultas kita untuk kerjain gitu. Jadi menurutku itu sih. Jadi kalau nanti teman-teman dari bidang psikologi, kadang di kedokteran juga misalnya ya, kadang kan kita itu juga mepet-mepet tuh sama FKM, sama psikologi, itu kan ilmunya emang ada yang apa namanya, beririsan ya memang. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kadang untuk gimana memahami sebenarnya bidang ilmu kita tuh apa, dan kita tuh apa ya, kredibilitas kita sebagai mahasiswa di situ tuh untuk ngasih solusi yang seperti apa. Mungkin kayak gitu ya, tambahan sedikit dari aku gitu. Dan juga tambahannya lagi ya, untuk bisa jadi Mapres itu mungkin harus banyak kerja keras juga ya. Mungkin nggak semua fakultas itu diberikan pembimbingan, yang aku tahu ya, nggak semua fakultas itu diberikan pembimbingan dari dekanatnya. Pas ngomongin aku aja nih, pas FK tahunku itu benar sama sekali nggak ada lah istilahnya, cuman kayak oke, kamu butuh apa sebutin gitu kan. Oke, butuh ini, jadi emang harus kita sendiri yang bisa pandai-pandai melihat apa yang kita butuhkan, apa yang kita masih kurang. Dan jangan khawatir kalau misalnya fakultas mungkin aku kurang tahu ya di psikologi kondisinya gimana, cuman kalaupun fakultas itu istilahnya dukungannya tidak sebesar dari orang-orang dari fakultas lain, tetap dari kitanya yang justru harus bisa benar-benar proaktif juga gitu untuk mencari di tingkat fakultas sama di tingkat universitas. Pasti ada lah ya perbedaannya. Nah, boleh mungkin Diza dulu. Ya, kalau dari aku emang beda banget. Jadi pertama mungkin, karena kalau di tingkat fakultas kan kita ya kurang lebih udah mengenali satu sama lain lah ya. Udah, pesaing-pesaingnya itu teman-teman kita sendiri. Jadi, waktu aku, quote unquote bersaing, itu, lebih enjoy aja sih, lebih kayak presentasi di kelas karena emang, sesama temen aja. Jadi waktu penjurian karya tulis ilmiah, aku presentasi, temen aku presentasi, kita saling nonton. Itu ya udah kayak emang kayak, nonton presentasi mereka di kelas. Jadi, mungkin pertama di UI pressure-nya emang jauh lebih besar. Tapi selain itu juga, kalau di tingkat fakultas itu, kita melombakan ide kita mempresentasikan ide kita untuk ranah yang sama. Sementara kalau di UI itu kan untuk ranah yang berbeda. Seperti yang tadi sudah disinggung Kak Angga,
ya kalau FISIP inovasinya untuk isu sosial, untuk masyarakat, dari segi sosial, dari segi politik, apapun itu. Kalau psikologi dari segi psikologi dan pokoknya fakultas secara respective. Jadi mungkin nggak tahu ya, ini jadinya sebenarnya menurut aku lebih sulit untuk stand out, untuk idenya secara stand out di UI karena ini kita nge-attack apa ya? Kita presentasi ke di ranah-ranah yang berbeda. Jadi aku nggak tahu apakah karya aku dan gagasan aku itu dinilainya seperti apa oleh juri-juri yang latarnya lebih diverse, bukan cuma di FISIP aja. Jadi itu lebih jadi tantangan tertentu karena kalau misalnya kita satu ranah di tingkat fakultas itu jurinya, mahasiswanya semuanya itu satu ranah. Jadi kurang lebih terminologi yang digunakan, cara komunikasi yang digunakan itu udah sama, udah seragam, udah saling mengerti satu sama lain meskipun sebelumnya misalnya nggak pernah diajarin secara langsung, nggak pernah ketemu langsung. Tapi karena emang satu ranah jadi lebih apa ya, nggak membutuhkan waktu untuk translasi dulu. Sementara di tingkat UI menurut aku banyak translation yang kita harus lakukan supaya juri-juri dari berbagai fakultas ini bisa mengerti dan bisa melihat urgensi dan bagusnya, kualitasnya ide kita. Jadi menurut aku itu juga tantangan tersendiri. Itu udah 2 nih. Mungkin yang terakhir, yang ketiga tuh perbedaannya adalah sama seperti yang tadi aku sebut pertama, karena di tingkat fakultas itu kurang lebih ya teman-teman sendiri saingannya, udah tahulah kira-kira untuk memposisikan diri misalnya, untuk mengira-ngira nanti hasilnya gimana, nanti si temen aku nih presentasinya bakal apa, bakal kayak gimana, itu udah kurang lebih udah tahu. Sementara di tingkat UI, kurang lebih baru kenal di grup WhatsApp, nggak pernah ketemu satu sama lain sebelumnya, untuk for the most part. Jadi itu juga mungkin jadi lebih menantang, jadi lebih challenging, tapi pada saat yang bersamaan aku jadi lebih bisa fokus ke diriku sendiri pada saat itu. Kayak aku nggak perlu pusing mikirin wah ada si psikologi bahasa Inggrisnya bagus banget, si apa segala macam pada bagus-bagus. Terus kalau karya tulis ilmiah, wah nggak tahu nih fakultas yang apa ya bersinar banget yang mana, kayak malah capek sendiri mikirin kayak gituan, malah capek sendiri karena emang kita nggak bisa ngelihat sama sekali, kita nggak bisa ngukur dari kalau sesama finalis, it's very hard, it's very difficult. Jadi di tingkat UI itu aku benar-benar kayak ya udah aku cuma harus ngelakuin yang terbaik, presentasi yang mulus, public speaking yang lancar, nanti sisanya ya udah gimana dari jurinya lah. Jadi sebenarnya aku sendiri tuh masuk ke tingkat UI itu benar-benar tanpa ekspektasi sama sekali, kayak aku benar-benar tanpa ekspektasi sama sekali. Jadi waktu pengumuman juga benar-benar kaget dan shock dan waduh gimana, bingung sendiri gitu. Itu sih. Oke, udah banyak banget sih itu ya gambaran yang dikasih Diza, mulai dari persaingannya mungkin lebih berat, kita lebih nggak kenal, terus mungkin apa ya, kayak kita harus menjelaskan bidang kita gimana cara biar dimengerti oleh orang-orang yang bukan di bidang kita gitu. Dan itu menurut aku juga salah satu challenge yang cukup berat sih ya. Terus tapi untungnya kita jadi bisa lebih fokus juga ke diri sendiri, dan yang penting adalah gimana kita bisa memberikan yang terbaik. Oke, kalau Kak Angga gimana nih Kak?
Oke, mungkin hampir semuanya udah disebutkan oleh Diza ya, karena menurutku emang itu sih fokus dari ketika kita pindah dari fakultas ke universitas, tentunya setiap fakultas punya technical jargonnya masing-masing yang harus kita translate. Mungkin itu especially challenging juga untuk di kedokteran ya, karena kan banyak terminologi kedokteran di mana ketika di tingkat fakultas, karena jurinya itu masih dokter-dokter, tentunya kita tetap di-expect untuk memahami sampai ilmu kedokteran yang dalam di latar belakang ilmu kedokterannya kita harus menguasai gitu. Tapi ketika udah sampai di UI, justru menurutku kita harus bisa lebih mengkomunikasikannya itu tadi, yaitu adalah gimana kita mengintegrasikan ide kita ini di masyarakat, di mana sih posisinya gitu kan. Biasanya misalnya topiknya selalu SDGs gitu. Tapi justru yang harus kita pahami adalah fakultas kita punya SDGs-nya sendiri, tapi at the end of the day kita juga butuh aspek-aspek SDGs lainnya yang diwakili oleh fakultas lainnya juga gitu. Artinya adalah pemahaman bahwa oke, kita solusi dari kita memang mungkin cukup untuk di bidang kita, tapi kita juga harus memahami bahwa untuk benar-benar bisa mencapai itu tuh mungkin juga butuh istilahnya bantuan dari aspek lain gitu. Gampangnya misalnya kesehatan gitu. Kayak nggak mungkin kesehatan cuma dicapai oleh solusi kedokteran gitu. Pasti ada aspek ekonominya, pasti ada aspek sosialnya, pasti ada aspek bla 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 yang panjangnya, dan kemampuan kita untuk melihat itu secara garis besar gitu, maksudnya secara luas gitu, nggak ngelihatnya tuh kita yang paling penting dan kita yang bisa menyelesaikan itu. Jadi kemampuan kita untuk benar-benar bisa melihat secara komprehensif gitu, bahwa di masyarakat ini kita bisa nyelesainnya ini, tapi kita tetap butuh penyelesaian juga dari aspek lainnya, misalnya dari aspek ekonominya, dari aspek pendidikannya, dari aspek misalnya psikologinya juga gitu. Jadi ada yang dilihat itu juga gimana kita bisa melihat nih bahwa kita juga butuh bidang lain untuk mencapai tujuan yang kita mau itu gitu. Jadi mungkin itu sih ya. Dan terkait kompetisi, mungkin kemarin pas Diza tuh online ya, kalau nggak salah kan. Pas aku kan masih offline ya. Itu menurutku pressure-nya lebih besar lagi sih, karena benar-benar kita dikumpulin di satu tempat, terus kayak baru kenal juga, dan begitu kenalan juga langsung banyak beberapa individu mungkin langsung kayak merasa bersinar lah, harus bersinar. Beberapa individu mungkin ada yang lebih kayak oke, ya nggak apa-apa gue di sini. Ada juga yang kayak oke, I deserve to be here and I have to win gitu. Kadang bener-bener kerasa banget sih memang atmosfer kayak gitu. Tapi ya justru itu tadi sih kematangan diri kita. Kalau misalnya kita udah sering ikut lomba misalnya, atau udah sering ikut organisasi misalnya, tentunya kita jadi lebih paham gimana kita bisa menempatkan diri dengan baik, dan gimana kayak tadi dibilang, bukannya justru fokus sama orang lain, gimana kita justru bisa lebih ngefokusin energi itu untuk kita mempresentasikan diri kita sebagai pribadi yang terbaik gitulah istilahnya. Jadi mungkin lebih ke gimana cara kita bisa mentransfer energi itu sih. Dan sebenarnya jujur ketika ada di environment itu ya, ketika digabung di satu tempat itu, terus kita juga sering interaksi kan, tentunya kayak kalau makan kita pasti bareng, terus pada ngobrol-ngobrol sebagainya. Ya kalau misalnya mau dipikirin pasti minder gitu. Kayak pasti kalau misalnya kita ngebiarin diri kita buat minder, ya pasti minder, karena semuanya tuh keren-keren banget jujur. Begitu pas nonton presentasinya juga pasti kita mikir, wah gila bagus banget nih. Kayak beberapa itu benar-benar pikiran yang lewat di pikiranku pada saat itu gitu. Kayak wah gila nih idenya bagus banget nih gini-gini. Tapi ya itu sih kematangan diri kita yang pada akhirnya nanti harus bisa membawa kita ke zona yang lebih positif gitu, untuk ya udah pokoknya this is me gitu, kayak justru lebih ke situ gitu, kayak ya gue yang terbaik ya kayak gini gitu. Jadi jangan membuat justru kita malah jadi minder gitu sih. Persiapan lainnya tadi juga itu sih, kalau aku kemarin kan mungkin bantuan dari fakultasnya mungkin juga agak minimal ya pas di
zamannya aku, yang anak FK zamannya aku. Jadi ya kita harus lebih kreatif sih untuk bisa mencari bantuan itu. Kayak contohnya waktu itu aku tetap minta bantuan untuk bahasa Inggrisnya, aku minta latihan sama ada anak MUN gitu, kayak aku minta tolong untuk latihan, dan itu benar-benar aku kayak misalnya lagi kuliah terus jam istirahatnya itu aku latihan sama dia, terus lanjut kuliah lagi gitu, terus nanti pas sudah selesai sorenya ketemuan lagi sama dia kayak buat latihan itu lagi. Terus juga untuk karya tulis itu juga aku konsultasikan ke mungkin kayak 6 atau 7 dokter dengan spesialisasi yang beda-beda, dengan ranah yang beda-beda gitu. Supaya aku juga dapat perspektif tentang kalau dilihat dari segi ininya gimana, ininya gimana. Karena kan kadang dosen-dosen kita juga udah sangat sangat spesialistik juga gitu ke arahnya. Jadi aku tetap berusaha cari resources untuk konsultasikan karya tulisnya ini ke bidang-bidang yang beda itu gitu. Terus juga bahkan ada yang dari segi bahasa Indonesianya itu aku juga kayak kirimin ke dosen yang memang punya latar belakang baik dalam bahasa Indonesia dari segi penulisannya seperti itu. Jadi ya kita juga harus mau memberikan effort yang lebih lah gitu istilahnya untuk bisa, karena kita juga mewakili fakultas, jadi perbedaannya di situ sih, di usahanya juga pasti akan jauh lebih beda gitu. Wow, benar-benar kayak yang harus kita lakukan tuh beda banget tingkatannya dari yang fakultas sama yang univ ya, kayak mungkin kalau bisa dibilang kalau di fakultas ya kita bawa nama kita sendiri gitu, tapi pas udah kita udah bawa nama fakultas ya. Dan itu effortnya banyak banget, mulai dari harus TW-TW sama yang bidang-bidangnya berbeda, dan juga latihan-latihan sendiri. Wow, itu benar-benar sebuah cambuk sih buat teman-teman. Memanfaatkan waktunya sebaik mungkin biar bisa seniat itu dan emang seusaha itu. Karena sayang banget kalau misalnya udah kita maju tapi setengah-setengah kali ya. Iya, benar banget. Oke, nah mungkin tadi secara tersirat udah muncul nih kayak apa aja yang menjadi rintangan, apa aja yang menjadi hambatan, seperti misalnya pressure, insecurity kita, atau mungkin gimana cara kita bisa buat orang yakin dengan kemampuan kita. Tapi ada sih Kak dan Diza, rintangan apa aja yang harus dihadapin ketika maju menjadi Mapres UI, dan kira-kira gimana sih kalian mengatasi itu? Mungkin Diza dulu boleh. Oke, rintangan ya. Mungkin ya tadi benar, sebenarnya udah ada beberapa yang emang tersirat di jawaban-jawaban dan di obrolan sebelumnya. Kalau aku ngerasa rintangan terbesar aku untuk di Pilmapres UI kemarin adalah karena semuanya online, jadi emang harus niat, maksudnya ini tuh bukan yang kayak kita show up di suatu ruangan, lalu kita presentasi, atau ya pokoknya kayak bukan Mapres yang konvensional kan, seperti di tahunnya Kak Angga. Jadi yang sulit bagi aku adalah waktu itu emang benar-benar harus misalnya duduk seharian di depan sini and still give my best, walaupun suasananya tuh bukan suasana yang serius gitu, karena emang lagi di rumah masing-masing kan. Jadi itu waktu itu lumayan berat bagi aku, karena sebelum Pilmapres UI pada saat itu aku belum pernah mengalami acara atau milestone yang sebesar ini, yang sesignifikan ini melalui platform daring gitu. Sebelum-sebelumnya mah ya udah dari Maret sampai Juli waktu itu cuma kuliah aja gitu di Zoom. Jadi having to harus presentasi dengan baik dan benar, dan public speaking depan webcam waktu itu jadi rintangan tersendiri bagi aku. Tapi at the same time aku juga mungkin kayak yang lebih relatable,
bukan, maksudnya kalau itu kan tadi ya udah rintangan teknis, dan mungkin insya Allah cuma di tahun ini aja, tahun-tahun selanjutnya nggak lagi deh gitu. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman yang lebih relatable rintangannya adalah meyakinkan diri itu sih, kayak gimana ya, karena oke, udah maju di tingkat fakultas, udah jadi mapres fakultas, terus objektif selanjutnya ya udah, kalau dari aku sendiri waktu itu cuma ingin nggak mengecewakan fakultas. Karena kalau kemarin itu ada pembimbingan dari kemahasiswaan, dan kemahasiswaannya tuh emang cerita gitu di awal semester dulu sebelum Pilmapresnya berubah jadi online dan sebelum PJJ, kemahasiswaan aku cerita di bulan Februari. Ya, jadi begini track record FISIP di Pilmapres UI. Lihat kan kita tidak pernah jauh dari 3 besar, dan waktu itu aku ngedenger itu ngedenger itu udah dari bulan Februari, tapi waktu maju ke tingkat UI di bulan Mei, kalau nggak salah bulan Juni, itu terngiang-ngiang. Jadi pada saat itu emang ya rintangan terbesar adalah untuk tetap balance, tetap level-headed, tapi pada saat yang bersamaan juga memanage pressure tersebut, memanage ekspektasi diri aku sendiri untuk supaya ya selama prosesnya bisa tetap tenang, bisa tetap jalan. Nah, gimana aku ngatasin itu, dan menurut aku ini bukan cuma di konteks Pilmapres ya, tapi di konteks apapun itu di mana teman-teman merasa dapat pressure dan lagi working on something significant. Nah, menurut aku yang benar-benar ngebantu kemarin adalah a lot of mental exercises. Mental exercises-nya tuh dari self-affirmation, dari sesimpel taking the time to breathe, kayak aku meditasi. Sebelum PJJ tuh aku nggak mengenal meditasi sama sekali, aku nggak percaya bahwa itu signifikan, itu berdampak, tapi pas udah kesini, pas PJJ, aku belajar wellness, belajar meditasi, belajar affirmation, dan itu benar-benar ngebantu di segala macam situasi, bukan cuma Pilmapres, pokoknya segala macam situasi sih. Jadi aku I owe a lot to those kind of mental exercises. Oke, jadi emang pressure-nya tuh tinggi banget lah ya pastinya, ketika apalagi pas sampai di UI, dan itu pasti membutuhkan usaha lebih lah dari kita untuk gimana manage first our expectation, terus habis itu juga pressure yang kita rasain dan semua emosi-emosi negatif yang mungkin muncul. So itu great tips banget loh, harus mental exercise, one of them adalah meditasi. Oke. Kalau dari Kak Angga gimana? Oke, mungkin kalau dari aku nih almost kebalikannya nih dari Diza konteksnya nih, karena yang online tentunya pasti ada tantangannya sendiri yang Diza sebutin, tapi offline pun juga ada tantangannya juga, karena kan tentunya kita harus juggle dengan kuliahnya dan sebagainya. Waktu itu juga aku jadinya sempat ya itu sih, pertama menjelang mapresnya sendiri itu aku udah sering banget latihan presentasi itu, karena aku benar-benar ngerasa mungkin itu yang harus aku tingkatin. Jadi bener-bener tuh kayak intens banget, mungkin seminggu kayak 3-4 kali latihan, dan itu kayak yang aku bilang tadi, misalnya kuliah, istirahat tuh latihan, habis itu balik lagi kuliah lagi, habis itu nanti latihan lagi gitu. Jadi dari situnya, dan ketika ajang mapresnya pun ketika kita harus hadir secara fisik, ya juga seperti itu. Waktu itu bahkan aku lagi pas ujian lagi, jadi waktu itu untungnya baik nih dikasih buat ujian susulan gitu, baik waktu itu kebetulan juga aku beraniin buat ngomong lah, kayak nggak mungkin nih kalau dipaksain buat sambil ujian juga, sambil harus ikut mapres juga, akhirnya dikasih buat susulan gitu. Padahal nggak ada mekanisme kayak gitu, tapi ya karena aku tahu aku butuh itu, jadi aku usahain buat itu gitu. Jadi kita juga harus pinter-pinter lah istilahnya untuk cari jalan gitu buat kita sendiri gitu. Nah, terus kalau tadi di FISIP
track recordnya udah bagus banget sampai ada pressure, itu justru juga real ya, mungkin itu juga masalah yang real. Ketika pas aku justru adalah masalahnya nggak ada yang expect FK to do anything juga gitu, untuk kayak to win anything di Mapres. Jadi waktu aku ketemu sama kemahasiswaannya tuh literally dia cuman bilang kayak ya udah yang terbaik aja lah ya, pokoknya usaha yang terbaik aja, bener-bener cuman kayak gitu doang. Dan dia nggak bilang kayak harus juara 1, harus juara gini, enggak gitu. Jadi in a way juga mungkin itu bisa bikin kita jadi patah semangat ya, karena kalau kita mikir senior kita nggak ada tuh yang pernah menang, nggak ada tuh yang pernah top 3. Kalau kita membiarkan suara-suara itu tuh masuk ke dalam mentalitas kita jadi menerima bahwa emang mungkin FK tidak ditakdirkan untuk menang gitu, istilahnya kayak FK tuh nggak mungkin lah menang gitu. Juga banyak juga suara-suara seperti itu. Jadi mungkin buat aku personally rintangannya memang karena apa ya, justru track record FK yang di Mapres itu yang istilahnya kurang memuaskan lah gitu. Jadinya juga dukungannya juga dari dekanatnya juga jadi loyo gitu, karena menurut mereka ya udahlah ikut aja ikut gitu ya, pokoknya ikut lah gitu, pokoknya ikut gitu, apapun hasilnya pokoknya ikut. Jadi mungkin ini tadi aku udah singgung juga, jadinya banyak hal itu harus aku usahakan sendiri, kayak konsultasi ini sendiri, latihan cari sendiri, ini sendiri, dan mungkin beberapa fakultas itu difasilitasi gitu. Dan anak FK yang 2000 yang kemarin ikut bareng sama di Mapres tahun ini, itu sekarang udah terbentuk tuh sistemnya, karena kemarin aku juga bantuin dia segala macam, dan itu dulu nggak ada itu pas zaman aku seperti itu. Jadi jangan takut juga untuk kalau misalnya situasinya justru kebalikannya. Kalau situasinya ada pressure tentunya itu juga jadi berat, tapi kalau nggak ada pressure pun itu juga bisa jadi rintangan tersendiri gitu buat kita. Dan dulu juga mungkin rintangan satu lagi tuh juga secara mental ya, karena waktu itu tuh sebenarnya sebelum maju Mapres itu aku baru aja maju buat jadi ketua BEM gitu, dan campaign dan kalah gitu, juara 2 ketua BEM gitu ya istilahnya. Jadi dan kadang emang yang aku pengen sampaikan dengan cerita ini adalah mungkin teman-teman udah banyak berusaha nih buat Mapres, terus ke deket-deket Mapres ternyata teman-teman mengalami suatu kegagalan lah gitu yang bikin teman-teman sedih gitu. Jadi justru yang bisa aku ambil dari pengalaman itu adalah gimana caranya kita bisa menyikapi kegagalan tersebut gitu. Ketika ada sesuatu yang mungkin kegagalan yang besar dalam hidup kita, ya kita harus take that in, bukan langsung lupain aja gitu, tapi justru benar-benar belajar dari situ. Waktu itu sih aku gimana caranya bisa bangkit lagi sih ya dengan pokoknya nanti itu panjang lah ceritanya. Intinya adalah harus menemukan cara juga untuk kita bisa bangkit lagi dari kegagalan itu, dan mungkin semua orang punya kegagalannya masing-masing, dan ketika kita harus perform nih sebagai Mapres gitu, padahal di satu sisi kita juga lagi down karena lagi gagal di suatu tempat, ya kita juga harus bisa mengambil justru malah mengambil pelajaran dari kegagalan itu dan memanfaatkan itu untuk kita bisa berprestasi lagi mungkin di tempat lain gitu. Jadi mungkin kedewasaan itu sih untuk kita bisa melihat kegagalan dan belajar dari situ dan actually do something yang mungkin lebih baik gitu dari pengalaman itu. Itu sih mungkin. Wow, very inspiring Kak, sebagai fakultas yang mungkin nggak langganan Mapres, psikologi kayaknya juga relatable nih terkait maksudnya ya omongan-omongan kayak nggak mungkin lah fakultas ini menang dan sebagainya. Tapi keren banget Diza dan Kak Angga bisa defying all the odds dan semua omongan-omongan itu, dan proof kalau ya no matter fakultasnya, asalkan kita emang ada usaha, niat juga bisa ya. Oke, mungkin aku sebenarnya penasaran ini sih, kayak tadi kan mungkin udah di-mention kalau sibuk banget masing-masing di fakultasnya dan juga lomba. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang pasti gimana sih cara atur waktunya, kayak time management-nya tuh gimana sih biar bisa ikut lomba inilah, ikut organisasi inilah, tapi bisa ikut Mapres juga gitu. Mungkin Kak Angga dulu boleh sekalian.
Oke, kalau menurutku sih ini sebenarnya sering banget ya ditanya kalau kita lagi mapres-mapres gini, ya bukan berarti kita juga udah jadi jagoannya banget untuk ngatur waktu, sebenarnya nggak gitu juga gitu ya. Cuman kalau misalnya tips dari aku sebenarnya adalah kita justru bukan fokus di mengatur waktunya, tapi lebih fokus ke memanfaatkan waktu yang sudah kita alokasikan. Karena justru menurutku di sinilah kadang kita lebih sering gagalnya. Jadi nih misalnya lagi kuliah, nih jamnya kuliah nih, udah ditargetin padahal kuliah jam 8 sampai jam 10 atau sampai jam 12 gitu. Kayak make sure kita dapat sesuatu dari situ gitu. Bukan kayak misalnya kita datang kuliah terus malah ngerjain tugas organisasi. Nanti pas rapat organisasi malah belajar bahan kuliah. Nah, itu juga sering banget kejadian. Jadi menurutku sih kadang tuh kita gagalnya bukan di ngatur jamnya, tapi lebih ke memanfaatkan waktu yang udah kita atur itu. Jadi mungkin kita bisa lebih fokus ke situ. Dimana kalau misalnya udah kuliah dari jam 8 sampai jam 12 ya make sure kita dapat sesuatu yang mungkin ya ketiduran berapa menit lah gitu kan. Kadang kita emang kalau kuliah ya ngantuk gitu. Tapi jangan keluar dari situ bener-bener nggak dapet apa-apa gitu. Itu berarti kita rugi banget karena kuliah misalnya jam 8 sampai jam 3 itu udah sepertiga dari hari kita dan kita nggak nyadar itu udah hilang aja gitu dari kehidupan kita gitu. Jadi lebih setelah kita ngatur, manfaatkan itu dengan baik. Misalnya udah kayak gitu, oke, tetap berusaha belajar, jadi nanti di rumah nggak harus revisinya juga mungkin nggak harus sedalam itu karena kita udah banyak take in dari kuliahnya itu sendiri, jadi lebih gampang, lebih cepat. Terus nanti pas organisasi kita jadi bisa fokus juga di organisasi itu, lagi rapat kita fokus ke rapat itu, bantuin kasih ide, dapat masukan dan sebagainya. Terus nanti misalnya mau ikut lomba, ya udah dikasih aja waktunya. Dan ketika emang waktunya buat ngerjain lomba itu, jangan terus sambil ngerjain tugas sekolah yang lain atau sambil ngerjain tugas organisasi, ya justru disitulah kita akan jadi struggling untuk ngatur waktu karena kita nggak memanfaatkan waktu yang udah kita atur sendiri gitu. Jadi lebih ke itu sih mungkin ya kalau dari aku. Setuju banget, Kak. Mungkin kita sukanya kayak, "Oh, gue bisa multitasking dalam satu jam dan ini." Tapi ternyata tidak dan hasilnya. Iya. Oke. Kalau Diza gimana mungkin ngatur waktu? Aku, kalau aku sih mungkin untuk sebagian itu, lebih, apa ya, sebagiannya itu opposite dari Kak Angga. Jadi aku lebih, multitasking di saat keadaannya memungkinkan. Kayak kalau misalnya, di semester 3 semester 4 terutama tuh, lagi di kelas aku, ya udah aku sambil merhatiin dosen tapi, dan kebetulan juga ini karena emang, mmm, kondisi perkuliahan FISIP seperti ini, kayak di kelas itu kan, semua orang, emang dibebaskan untuk, membuka laptop dan ya sibuk di laptopnya masing-masing. Jadi, mmm, umumnya itu kulturnya, dosen menjelaskan, kita diskusi tapi sambil di laptop gitu, sambil laptopan. Nah, kebetulan, karena kondisinya seperti itu, jadi, banyak saat di mana kalau udah, mepet-mepet ke misalnya waktu lombanya di, minggu kedua, terus lombanya di, bulan ketiga, minggu kedua, terus ini udah akhir bulan kedua. Ya udah di kelas tuh aku sambil, merhatiin, sambil research, terus kayak sambil, persiapin paper-nya dan segala macam. Mungkin, itu sih kayak, selama ini kalau misalnya, temen-temen memungkinkan bagi teman-teman dan, mmm, teman-teman juga masih bisa dapat, baik dari misalnya dari A dan dari B sambil di-multitasking itu, it's okay. Tapi kalau misalnya teman-teman, sulit manage-nya kayak misalnya cuma nanti ujungnya dua-duanya nggak dapet gitu, itu jangan juga. Tetap aja, fokusin aja, di saat itu kalau misalnya emang udah ada time block untuk belajar, ya udah belajar aja, nggak usah, buka-buka yang lain, beresin satu task untuk, kelas. Kalau udah beres baru, teman-teman mungkin bisa fokus ke misalnya kerjaan di BEM, kerjaan di organisasi teman-teman, atau, persiapan lomba, gitu sih kalau dari aku mungkin tambahannya. Oke. Jadi,
cukup approach yang berbeda, tapi berarti intinya sebenarnya ya balik lagi ke kita tahu kemampuan Ya, diri kita sendiri ya, kayak bener banget. kita sanggupnya seberapa dan berapa jam dalam mengerjakan ini dan sebagainya. Oke. Nah, aku mau nanya berikutnya adalah tentang apa sih yang atau keuntungan atau benefit yang kalian rasakan ketika terpilih menjadi Mapres? Mungkin bisa dibedain nih kayak pas jadi Mapres fakultas apa benefitnya, pas jadi Mapres UI apa benefitnya? Boleh mungkin ke Angga dulu. Oke, tentunya kalau ngomongin dari benefitnya, ya mungkin in a way kayak kita jadi lebih dikenal mungkin ya dengan juga fakultas, dan juga itu akan nantinya memudahkan teman-teman, misalkan teman-teman pengen dapat kesempatan ini, kesempatan itu, tentunya itu akan memudahkan ya. Kayak aku setelah jadi Mapres waktu itu, sama dekan aku waktu itu diajak ke Vietnam untuk presentasi juga, dan juga untuk mewakili fakultas. Pastinya ada kayak gitu ya. Terus juga misalnya nanti ada acara lain, itu kita bisa yang diundang untuk itu. Setauku sih UI juga sering tuh punya acara pendelegasian ke luar negeri, tapi mungkin sekarang karena COVID ini ya. Tapi kalau dulu itu setauku sering, dan itu emang dibagi-bagi ke semua Mapres fakultas. Jadi emang gantian gitu. Ada yang, aku ingat banget waktu itu sih, soalnya beberapa dapat ke Jepang, beberapa dapat ke mana lagi ya, beda-beda lah gitu. Pokoknya kesempatannya tuh biasanya UI dimintain juga tuh representatif, dan mereka seringnya nyari dari Mapres, yang Mapres fakultas ikut Mapres UI, kalaupun nggak menang pun setahu mereka tetap bisa diajak untuk hal-hal seperti itu gitu. Terus kalau di fakultas kamu sendiri tentunya pasti kamu juga akan terbantu lah dengan adanya pencapaian di Mapres itu. Pasti nanti kalau butuh bantuan apa, terus juga pasti lebih mudah karena lebih dikenal gitu. Walaupun dengan itu pun jadi tanggung jawab yang besar juga ya, karena with that pasti datang juga tuh responsibility-nya harus mempertahankan, kayak kan lo Mapres gitu, kayak itu tuh jadi sering banget kayak bener-bener setiap kali misalnya perkenalan kayak ya nama saya Angga, terus nanti ada aja yang nyaut Mapres gitu, kayak pasti ada aja gitu. Jadi emang ya kita sendiri juga harus in a way jadi siap juga lah untuk present ourselves yang secara baiknya gitu sih. Terus sih mungkin pengalamannya juga akan jadi pengalaman yang sangat berharga banget ya, kalau mungkin selain title-nya nih, tapi proses pengalaman itu sendiri menjalani Mapres sampai ke Mapres UI itu juga on its own juga merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa banget, di mana kita tuh tadi berusaha gimana kita belajar untuk mengaktualisasi diri, terus ketika ketemu dengan orang dari background lain, kita belajar gimana caranya saling menghargai juga, tapi juga at the same time kita bisa tahu role kita sebagai representatif dari fakultas tersebut gitu sih. Ya tentunya juga manfaat lain ya itu akan jadi CV kamu untuk selamanya lah pastinya, nanti kalau mau ngelamar kerja, kalau mau ngelamar beasiswa, tentunya yang aku tahu sih senior-seniorku yang pada Mapres juga itu sangat membantu mereka ketika mereka daftar di berbagai tempat di fase-fase kehidupan berikutnya seperti itu. Oke, banyak banget ya Kak dampaknya. Soalnya aku mau tanya satu lagi Kak, gimana sih mungkin apa sih yang paling berdampak secara signifikan mengubah hidup Kakak dari Mapres ini? Yang secara signifikan ya menurutku sih pengalamannya itu sih, proses menjalaninya itu sih, untuk kita benar-benar jadi lebih kenal sama diri kita sih. Kalau menurutku itu yang paling benar-benar istilahnya mengubah hidupku lah gitu, dimana aku jadi benar-benar bahkan Mapres itu sendiri tuh mendorong kita untuk lebih mengenal diri kita lagi gitu, kayak kita siapa dan peran kita di masyarakat nantinya seperti itu sih. Dan yang lebih besar, yang juga berdampak signifikan ya title yang nempel itu, kayak kemanapun kita pergi, kemanapun acaranya juga pasti nempel lah gitu. Dan mungkin karena jadi Mapres juga jadi sering diundang untuk bicara juga kan, tentunya itu juga suatu platform yang baik ya, aku rasa juga sangat berubah lah istilahnya.
hidupku mungkin tadinya nggak banyak gitu untuk jadi pembicara, tapi mungkin ketika nanti jadi Mapres itu jadi banyak dapat platform untuk bisa menyuarakan hal seperti itu. Oke, thank you Pak. Mungkin dari Diza gimana perubahannya dan benefitnya? Kalau aku sebenarnya secara garis besar emang udah disebutin semua sama Kak Angga. Jadi emang benar-benar pintu yang terbuka, kesempatan yang terbuka, dan menjadi mengarah ke kita karena Mapres itu banyak banget, luas banget. Kayak menurut aku ada kayak beberapa hal yang mungkin sebelumnya itu aku kalau misalnya aku mendaftar dari sekian banyak pendaftar itu nggak bakal dilirik gitu. Tapi sekarang karena emang udah ada title itu, jadinya gimana ya, orang-orang cenderung jadi lebih percaya aja gitu, jadi lebih melirik, jadi lebih melihat dan mempertimbangkan, dan ya udah gitu. Jadi kayak mungkin benefitnya sama seperti yang tadi Kak Angga bilang juga, emang datang dengan responsibility itu sendiri, karena kita jadi harus membuktikan kualitas, ya gitulah, membuktikan kualitas. We have to prove our weight. Jadi nggak cuma seolah-olah kita ngebawa title ini kemana-mana, tapi ya udah asal-asalan aja gitu. Dan hal yang sama juga mungkin kayak secara signifikan hidup aku berubah, karena sebelumnya tuh aku bukan cuma dari segi kesempatan, bukan cuma dari segi pengembangan diri dan segi profesional, tapi iya, jadi sebenarnya sejak Mapres itu banyak banget yang mengundang untuk berbicara di berbagai kesempatan. Dan aku sih seneng ya, aku seneng kalau misalnya aku bisa berbagi, mungkin kayak berbicara ke sekian orang, dan kalau misalnya apa yang aku bicarain bisa berpengaruh di hari mereka atau di kehidupan mereka, itu kan jadi ya itu heartwarming bagi aku. Jadi aku berusaha untuk memanfaatkan itu sebaik mungkin sih. Kayak kalau misalnya ada kesempatan untuk berbicara, ada kesempatan untuk ngasih nasihat ke sesama teman-teman atau ke mahasiswa baru yang baru masuk, aku akan mencoba untuk se-uplifting mungkin, se-motivasional mungkin, supaya enggak ya orang-orang juga bisa mendapatkan, kalaupun nggak mendapatkan sesuatu yang substansial dari apa yang aku bicarakan, seenggaknya bisa mendapatkan perasaan yang baik gitu. Dan itu menurut aku penting. Jadi aku pernah baca aku lupa aku pernah baca di mana, tapi ada yang bilang bahwa people will always remember how you make them feel. Nah, jadi dengan berbagai kesempatan ini, di mana sekarang tuh Sabtu Minggu aku penuh dengan penuh dengan kesempatan-kesempatan untuk berbicara ini, aku jadi mencoba untuk berhati-hati, mencoba untuk mengedukasi diri aku lebih jauh, dan jadi lebih bertanggung jawab aja sih. Ini jatuhnya jadi jadi responsibilities, tapi in a way ini juga benefit banget karena kita juga jadi berkembang terus gitu. Oke, nah tadi benefitnya udah disebutin banyak banget, mulai dari yang tangible kayak diundang jadi banyak pembicara, dapat banyak kesempatan, sampai menjadi sarana untuk pengembangan diri dan belajar lah ya untuk diri kita sendiri. Nah, udah banyak banget nih sebenarnya pertanyaan dari teman-teman. Mungkin aku langsung aja masuk ke sesi Q&A biar kebagian nih pertanyaannya semuanya. Oke, aku mulai ya dari pertanyaan pertama. Oke, ini di screen share. The first one, hello Kak Angga dan Kak Diza, thank you for being so inspirational.
what I want to ask is, what is your scientific paper for MAPRES about? Boleh dari Kak Angga, masih ingat nggak, Kak? Oke, jadi ya unik juga nih ya pertanyaannya. Jarang sebenarnya yang nanya sampai spesifik ini. Cuman boleh sih yang mungkin aku juga sekalian pengen sharing tuh gimana kita bisa dapetin topik itu ya. Karena kan itu juga jadi sulit. Jadi ceritanya dulu emang aku juga kebingungan nih cari-cari topik kayak apa ya yang mungkin kayak kedokteran tapi bisa tetap aplikatif di masyarakat dan nggak terlalu istilahnya nggak terlalu sulit juga untuk dipahami dan bisa langsung kena lah gitu ke isu sosial yang mungkin ada di masyarakat gitu. Terus aku tuh bolak-balik ganti sebenarnya pengen topik ini, topik itu, topik ini, topik itu gitu. Sampai ada satu temanku yang bilang gini kayak kenapa lo nggak tentang ilmu kandungan aja, kan selama ini lo udah banyak lomba di situ, terus riset untuk skripsi lo juga tentang di ilmu kandungan itu, kenapa emang harus mikir jauh-jauh. Terus itu tuh benar-benar kayak light bulb moment banget buat aku, karena aku langsung nyadar kayak kenapa aku harus berusaha pusing-pusing sementara ada hal yang selama ini emang udah aku dalemin gitu. Jadi justru itu pentingnya tadi sih, pengalaman kita sebelumnya tuh pentingnya di situ, dimana kita jadi tahu sebenarnya yang selama ini kita udah ngerti dan passionate about itu kita jadi tahu gitu. Dan pada saat itu akhirnya oke, aku akan milih ilmu kandungan itu. Dan memang salah satu bidang yang aku dalemin waktu itu adalah tentang persalinan prematur, tentang bayi prematur lah gitu. Dan kebetulan skripsiku juga tentang bayi prematur itu, jadi aku juga udah cukup mendalami nih tentang bayi prematur. Dan akhirnya aku mikir apa sih aspek lain dari bayi prematur, kan pasti walaupun topiknya tuh satu tapi banyak banget kan masalahnya. Jadi aku cari dari sisi lainku yang waktu skripsiku ngandelin bayi prematur ini, tapi terus aku mikir lagi apa sih sebenarnya yang aku pengen banget selesain dari masalah prematuritas ini gitu. Dan ya udah akhirnya aku nemuin gitu ide untuk mencari solusi tentang prematuritas itu, karena dari situ aku sadar bahwa ketika bayi itu lahir dengan prematur, efeknya tuh bukan cuma jangka pendek tapi jangka panjang juga gitu. Dan akhirnya aku waktu itu karya tulisnya tentang gimana caranya kita bisa memprediksi kelahiran prematur lebih awal gitu, sehingga kelahiran prematur itu bisa dicegah. Dan udah sih sebenarnya sesimpel itu aja. Mungkin bedanya karya tulis aku sama karya tulisnya seniorku di FK lain mungkin untuk orang tahu prematur tuh gampang banget gitu, kayak semua orang tuh tahu kan kayak bayi prematur itu apa, kayak itu adalah istilah yang dipakai gitu setiap hari dan setiap harinya. Dan banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang juga tahu gitu kalau orang hamil bisa nih bayinya lahir prematur loh gitu. Jadi keuntungan dari topikku adalah aku nggak harus dengan sulit menjelaskan masalahnya gitu, bahwa ada loh ibu yang melahirkan secara prematur tuh ada loh gitu, dan aku tinggal mengembangin aja bahwa ternyata efeknya gini secara ilmu kedokteran, efeknya tuh gini. Aku tinggal mengconvince orang aja bahwa problemnya lebih besar dari yang mereka tahu gitu. Dan itu mungkin bisa diaplikasikan di fakultas lain juga. Kadang kalau kita milih masalah yang terlalu sulit dari awal, itu sulit dipahami dan nggak biasa kita dengar sehari-hari, itu nantinya akan susah gitu. Kayak itu nanti kita juga akan tergiur tuh untuk ngambil topik-topik seperti itu, karena itu mungkin topik-topik yang menarik secara kedokteran misalnya, tapi kalau buat yang non kedokteran mereka akan bingung kayak apaan tuh gitu, dan itu susah lagi jelasinnya. Jadi mungkin itu sih scientific paper aku tentang itu. Wow, oke. Jadi wow, keren banget sih Kak bisa, maksudnya solusinya adalah untuk mendeteksi bayi prematur lebih awal. Berarti sebenarnya dalam pemilihan topik tuh kita harus strategik juga lah ya, bukan cuma pilih benar yang banget. Sexy or sophisticated, tapi juga yang bisa orang relate dan wah jadi kayak wah bagus nih gitu. Iya, jadi kita nggak waste time banyak lagi untuk menjelaskan lagi kayak itu tuh apa gitu sebenarnya. Oke. Kalau Diza
Gimana? Mungkin bisa dijelaskan? Boleh banget. Nah, kebetulan banget nih sebenarnya, mungkin, jawaban aku bisa memberikan, perspektif lain, untuk masalah, topik, scientific paper. Jadi, mungkin untuk konteks aja, untuk 4 tahun terakhir itu, perwakilan FISIP ke Filmapres UI itu cuma, 2 yang dari, jurusan aku, dari hubungan internasional. Jadi, yang sebelum-sebelumnya itu dari ilmu politik dan, satunya lagi ilmu komunikasi. Nah, jadi, sementara yang senior aku ini, yang dari hubungan internasional, membawa topik yang sebenarnya, nggak ada HI-HI-nya gitu, yang, benar-benar pilot social project, nah, which was great, tapi, kan aku emang, apa ya, aku merasa bahwa, oke, aku harus menggunakan keilmuanku, menggunakan latar belakang akademisku, untuk bikin, inovasi, untuk bikin gagasan. Nah, yang jadi tantangan adalah, faktanya emang ilmu HI itu selama ini yang aku pelajarin di kelas tuh jauh gitu dari kehidupan sehari-hari. Yang aku pelajarin tuh rezim kebijakan, politik global, perang-perangan, sejarah dinamika perang gitu kan, mmm, hubungan bilateral ekonomi itu kan, sebenarnya jauh kalau misalnya kita mau, mengangkat isu yang, dari masyarakat. Nah, sementara untuk isu masyarakat yang diungkit di HI, itu yang, mmm, belum bisa diterima masyarakat Indonesia secara meluas. Karena topiknya, ya udah topik-topik isu sosial yang, isu-isu, minoritas seperti isu LGBT, gender, lebih sulit untuk, apa ya, untuk diungkit. Nah, jadi pada saat itu aku emang kebingungan nih, ini aku bawa topik apa, gimana nih, kok, HI susah banget ya, coba gue jurusan apa, gue jurusan apa, ini kayaknya lebih gampang nih, untuk dikembangin. Nah, kebetulan banget, Desember 2019 aku ikut, pelatihan diplomat. Jadi, di Kementerian Luar Negeri itu, para diplomat karir itu mengikuti 3 pelatihan, 3, mmm, ya diklat lah gitu, 3 diklat semasa karirnya. Diklat pertama itu waktu, di tahun pertama, diklat kedua itu di pertengahan karir, 6, 7 tahun setelah menjadi diplomat lah. Nah, diklat ketiga itu kalau misalnya udah belasan tahun jadi diplomat. Nah, pada saat itu Kementerian Luar Negeri mengadakan diklat untuk diplomat-diplomat paling seniornya. Jadi yang emang udah belasan tahun, mereka adakan diklat dan karena di diklat ini tuh salah satu, mmm, salah satu aspek yang ingin dilatih adalah bahwa si diplomat yang dilatih tersebut bisa, membawa, suatu tim, misalnya ke suatu forum internasional. Karena timnya kan itu kalau misalnya, di dunia real, eee, si perwakilan dari Kemlu kita ini bisa bawa orang dari agensi mana, dari badan pemerintahan mana gitu. Nah, yang memimpin ini orang diplomat dari Kemlunya. Nah, kebetulan waktu itu, mereka mencari mahasiswa untuk role playing seperti itu, jadi kita menjadi asistennya, dan, diplomatnya menjadi ya udah ketua delegasi. Terus kita mensimulasikan forum internasional. Nah, forum internasional yang waktu itu disimulasikan adalah, mmm, eee, World Intellectual Property Organization, ya udah itu organisasi, internasional untuk, intellectual property dan membahas, topik yang rumit. Tapi, jadi topik yang rumit ini adalah sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Jadi waktu itu tuh perdebatannya, dan sekarang juga sebenarnya secara real itu ada perdebatan di forum internasional bahwa sebenarnya pengetahuan tradisional ini harusnya bisa dipatenkan nggak sih? Intinya gitu. Kalau misalnya dipatenkan, kalau misalnya bisa dipatenkan, maka negara-negara berkembang yang memiliki sangat banyak, pengetahuan tradisional yang melimpah, itu bisa diuntungkan kan.
Nah, terus aku menarik isu yang rumit ini yang ngawang-ngawang adanya di forum internasional. Aku ngelihat bahwa ternyata isu ini juga berdampak kepada masyarakat adat, masyarakat kelompok-kelompok tradisional yang ada misalnya di Baduy, di apa segala macam itu. Ternyata mereka selama ini tuh punya banyak kekayaan yang suka digunakan oleh pihak asing tanpa pihak asing itu memberikan timbal balik apapun, tanpa izin bahkan pada umumnya. Jadi ternyata setelah aku dapat inspirasi dari acara yang aku ikutin itu, aku telisik lebih jauh, telusurin, aku research dan segala macam, lalu aku bawa isunya menjadi ya udah jadi down to earth, jadi isu masyarakat, dan aku fokus ke masyarakat adat khususnya. Dan aku bikin inovasi di mana gagasan aku adalah inovasi di mana mereka bisa mengimplementasi konvensi internasional yang sebenarnya sudah mengatur pemanfaatan yang bisa memberdayakan mereka juga. Jadi itu tuh basically kayak online traditional library, karena kan kalau di Filmapres tahun aku dan Anggi itu kan fokusnya adalah inovasi yang digital kan. Jadi waktu itu yang aku buat adalah online traditional library di mana bisa orang-orang dari manapun itu dari manapun itu bisa mendaftarkan kekayaan tradisional dan jadi terdaftar di direktori itu. Nah, kalau terdaftar di direktori itu kan artinya tersedia di domain publik. Dengan tersedia di domain publik, jadinya nggak bisa dipatenkan oleh asing atau dimanfaatkan secara eksploitatif. Nah, jadi that was the idea. Emang itu isu yang isu yang rumit, sulit, karena kebetulan juga aku sebagai anak HI itu bingung gitu. Waktu itu muter otak, ini kenapa ya, ternyata bidang ilmu aku tuh emang jauh gitu dari kehidupan aku sehari-hari. Tapi ya udah emang challenging banget waktu itu untuk menarik isu itu ke masyarakat, karena emang fokus dari Filmapres itu kan ya udah scientific paper berdasarkan latar belakang akademis tapi harus membantu masyarakat. Nah, jadi basically itu sih fokusnya di bagaimana masyarakat adat ini nantinya bisa jadi lebih berdaya dan bisa mengatur kekayaan mereka dan nggak dieksploitasi oleh pihak asing yang ingin mengkomersialisasi kekayaan mereka gitu. Wow, keren banget. Ya berarti intinya untuk topik itu emang dapatnya biasa dari pengalaman-pengalaman yang kita nggak sangka, wah kita dapat sesuatu nih lebih dari acara itu gitu. Dan juga memilih yang strategik. Oke, itu mungkin tentang topik udah kurang lebih terjawab, cara milihnya dan kira-kira yang oke tuh gimana. Nah, next tuh mungkin aku mau ada pertanyaan tentang habit. Jadi habit apa sih yang kalian kembangkan dari semester pertama sampai sekarang yang mungkin berguna untuk yang akhirnya berguna untuk kalian terpilih menjadi Mapres atau mungkin untuk masa depan in general? Boleh Kak Angga? Oke, kalau dari aku sih mungkin yang pertama adalah habit untuk kita selalu, tadi sih aku mungkin udah sempat singgung, untuk berani nyoba, untuk berani mencoba suatu hal yang baru gitu, yang mungkin kita anggapnya kita nggak berani, kita nggak ngerasa jago di situ, kita nggak berprestasi sebelumnya di situ, tapi kita beraniin untuk nyoba. Menurutku sih ini sangat-sangat krusial, karena disitulah justru kita akan menemukan diri kita gitu. Kalau misalnya kita udah kuliah lama tapi ada kesempatan ini nggak berani nyoba, ada kesempatan ini takut gagal, takut ini takut itu, ya akhirnya pembelajaran yang kita dapatkan juga nggak semaksimal itu. Mungkin itu sih satu hal yang menurut aku juga penting gitu, untuk kita berani nyoba dan jangan takut gagal. Yang kedua adalah gimana kita menyikapi kegagalan. Itu ini nyambung lagi ya, dimana kita nggak takut gagal dan justru
ketika kita gagal, itu kita bisa memaknai kegagalan tersebut gitu. Itu adalah habit kita untuk bisa refleksi diri, istilahnya seperti itu. Dan ya kayak yang tadi aku bilang, kayak misalnya ada kesempatan waktu itu aku maju ketua BEMS misalnya, terus aku coba, aku gagal, ya apa ya, make it jangan membuat kegagalan itu justru membuat kita down gitu, tapi lebih kayak own it gitu, kayak own your failures juga gitu, yang membentuk diri kita saat ini tuh bukan cuma kesuksesan aja, tapi juga kegagalan kita. Semua kegagalan itu juga membentuk siapa diri kita sekarang gitu. Jadi kemampuan juga mindset kita gitu untuk melihat kegagalan itu bukan cuma lewat aja, tapi justru bagian dari kehidupan kita. Menurutku itu. Dan yang satu lagi adalah untuk stay humble juga ya, dan merasa jangan cepat puas gitu dengan diri kita, dan merasa bahwa kita udah yang terbaik, nggak ada yang kita udah yang the best of the best. Jadi itu juga bisa sangat damaging untuk kita gitu. Jadi menurutku sih juga penting untuk membiasakan diri kita juga untuk melihat bahwa banyak hal yang bisa dipelajari dari hidup, dan bukan berhenti di situ aja, dan selalu mau untuk belajar meskipun kita udah kayak misalnya meskipun kita udah merasa mahir menulis, ya kita tetap berusaha belajar untuk gimana bisa jadi lebih baik dalam hal menulis. Misalnya kita udah tahu nih kita suka suka bahasa Inggris misalnya, dan kita merasa udah jago di situ, tapi tetap aja kita mau untuk belajar lagi gitu gimana caranya lebih baik. Jadi mungkin 3 hal itu sih yang jadi pegangan aku gitu dari dan menurutku ini penting gitu diterapkan semenjak kita masuk di perkuliahan gitu. Jadi bayangin aja, masa kita udah 3 tahun kuliah, ujungnya kan tentunya kita pengen tahu siapa kita gitu kan. Jadi buat jadi motivasi buat teman-teman juga bisa jadi target gitu nantinya kalau udah mau lulus, harusnya target seorang mahasiswa adalah udah tahu, at least tahu lah gitu siapa diri dia gitu. Dan kita nggak akan bisa tahu siapa diri kita kalau misalnya kita nggak pernah nyoba suatu hal yang baru gitu. Ketika itu sih mungkin. Oke, intinya adalah berani mencoba dan jangan takut gagal. Iya. Oke, kalau Diza gimana? Ada habit-habit tertentu kah? Aku setuju banget sama Kak Angga. Jadi, selain itu juga, kita kalau misalnya kita punya, sense of curiosity, ingin explore, ingin tahu lebih lanjut tentang apapun itu dipertahankan terus. Dan mungkin juga menambahkan, yang tadi udah dipaparin oleh Kak Angga, ada quote, "Fail fast, fail forward." Jadi bukan cuma teman-teman, jangan takut gagal, kalaupun teman-teman udah mencoba dan teman-teman gagal, it's okay. Kita gagal lebih cepat, itu lebih cepat belajarnya juga. Dan kita, gagalnya juga hanya akan mengantarkan kita lebih jauh di progres pengembangan diri kita. Jadi, it's totally, perfectly fine. Kita nggak bakal mungkin kayak dari awal sampai akhir di perjalanan apapun itu bakal mulus-mulus terus, pasti ada gagal-gagalnya juga. Jadi, kalaupun emang udah memberanikan diri untuk mencoba, tapi gagal, tapi teman-teman masih penasaran, masih pengen rasanya, ya udah coba lagi, mungkin tahun depan, mungkin bulan depan, kapanpun itu, dicoba aja terus. Karena aku percaya banget bahwa kalau misalnya, siapapun itu, kalau emang, punya, ambisi dan punya drive untuk mendedikasikan dirinya setinggi itu, pasti bisa aja, pasti tercapai aja, mungkin bukan, yang tercapai itu mungkin bukan goal awal, tapi nanti, in the end hasilnya pun, outcome-nya pun akan menjadi outcome yang mana teman-teman bisa banggakan gitu loh. Jadi, mungkin itu sih dari aku, karena, dari konteks pribadi, aku inget pas dulu, di 2017 baru masuk nih, masih zaman maba, aku pernah ikut seleksi untuk, delegasi lomba. Terus
ternyata pas aku nyampe di seleksinya tuh aku cuma bisa diem, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak basically aku diem aja sementara orang-orang lain kayak, shimmering splendid gitu. Terus di pertengahan hari itu aku pulang ke kosan. Terus kayak tapi, abis itu tuh aku masih penasaran. Jadi, bulan-bulan selanjutnya aku nyoba lagi dan, eee, karena aku udah sempet gagal di awal, udah sempet tahu, oh jadi, harusnya tuh gini, harusnya begini begini begini, itu, udah bisa, aku gunakan di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Jadi, mmm, it's, gimana ya, eee, nggak cukup cuma misalnya memberanikan diri untuk mencoba sesuatu, tapi kalaupun nanti yang dicoba itu, nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman hasilnya, tapi masih ingin dilanjutin, then do it. Mungkin dari aku itu aja sih. Jadi kayak we all have to start from somewhere, pasti ada titik mulanya, semua orang tuh pasti ada titik mulanya dan kita nggak mungkin kayak, mulus-mulus aja, nggak mungkin juga, secara langsung dari A tiba-tiba sampai Z itu, mmm, ya nggak mungkin untuk siapapun. Jadi, dijalanin aja. Oke. Wow, fell fast and fell forward ya. Keren banget, Za. Oke, karena keterbatasan waktu, jadi mungkin semua pertanyaan nggak bisa ditanyain. Maaf banget, teman-teman. Jadi, the last question, ini ada yang nanya sebenarnya, kalau kalian bisa mendeskripsikan Mapres dalam satu kalimat, kalian akan mendeskripsikannya sebagai apa gitu? Dalam satu kalimat aja, as a closing statement juga mungkin. Boleh Kak Angga? Oke, sebenarnya kalau dari merefleksikan lagi ke seluruh perjalanan ini, menurutku justru Mapres itu adalah tentang pencarian jati diri. Kayak menurutku sih itu banget dan apa ya, itu adalah momen di mana teman-teman bisa apa ya, istilahnya jadi benar-benar tahu juga tentang diri teman-teman dan juga impact-nya nanti adalah ke terus gimana kita memanfaatkan itu buat menyelesaikan masalah di masyarakat gitu. Intinya tuh itu gitu. Intinya adalah menguasai bidang ilmu kita, menguasai siapa diri kita dan apa peran kita untuk masyarakat. Menurutku sih the whole thing about Mapres sebenarnya itu gitu. Karena kan ini semua orang dari background yang beda-beda ya. Dan nggak mungkin pasti tuh semua punya viewpoint yang beda juga gitu terkait masalah yang ada di Indonesia dan masalah tuh banyak banget kayak masalah di Indonesia di dunia juga banyak banget gitu dan setiap orang punya perannya masing-masing dan Mapres ini adalah di mana teman-teman mengetahui apa peran teman-teman sebagai mahasiswa di fakultas tersebut nantinya di masyarakat seperti apa dan juga mengetahui peran kita specifically sebagai individu kayak mengetahui siapa diri kita dan gimana nantinya kita bisa berkontribusi juga untuk masyarakat gitu dan tadi juga owning your own successes dan juga failures itu juga bagian dari penemuan jati diri itu dan ketika teman-teman ikut Mapres mungkin nanti di bagian psikotesnya kalau dulu kita juga ada tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan itu benar-benar istilahnya membuat kita jadi benar-benar sadar gitu sebenarnya kita siapa dan peran kita di masyarakat apa. Mungkin itu sih inti dari Mapres yang bisa aku kasih. Oke, very inspiring Kak Angga. Kalau dari Diza mungkin closing statement-nya. Aku setuju dengan semua yang Kak Angga sebutin. Tapi untuk dari aku tambahannya adalah ini juga aku juga belajar bahwa walaupun udah dapat udah dipercaya untuk title ini dan terbuka pintu dan berbagai kesempatan itu
aku belajar to not let it get to my head. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, maaf. Tapi gimana ya, untuk nggak terlalu tersanjung lah mungkin ya. Dan untuk selalu mengingat untuk pay it forward. Kita nggak sampai titik ini tanpa bantuan dari keluarga, tanpa bantuan dari teman-teman, dari dosen yang senantiasa mengajar dan segala macam. Jadi nantinya karena beres Mapres itu banyak yang nantinya bakal minta tolong, minta kesediaannya untuk berbicara di A, B, C, atau ya apapun itu, ya pay it forward, give back ke orang-orang tersebut yang emang udah berjasa, dan coba untuk membagi kesempatan yang udah untuk aku sendiri, aku mencoba untuk membagi kesempatan dan pintu-pintu yang terbuka ini untuk nge-refer orang-orang lain, nge-refer teman-teman aku. Jadi mungkin karena aku udah punya kesibukan sendiri, misalnya udah punya kerjaan sendiri, di saat ada yang datang ke aku untuk apapun itu, sebuah kesempatan, ya udah aku bilang aja, ya I cannot, tapi aku tahu teman aku ini dia super keren, dia super great to work with. Jadi mencoba untuk membagi mencoba untuk membagi manfaat yang dihasilkan ke orang-orang seluas apapun itu dan sekecil apapun itu, gitu sih. Oke, wow. Thank you so much, Diza. Jadi bukan sekedar apa yang kita dapat, tapi juga apa yang bisa kita kasih kembali ke orang-orang, bahkan di sekitar kita pun juga bisa. Oke, nggak kerasa udah sampai di akhir workshop kita. Kita udah belajar banyak banget nih dari Kak Angga dan juga Diza, mulai dari apa aja yang harus disiapin ketika jadi Mapres, apa aja yang perlu kita latih dari diri kita, gimana cara melatihnya, apa yang dibutuhkan, dan banyak banget sampai ke benefit dan juga rintangan-rintangan yang akan mungkin dihadapin oleh teman-teman yang mau jadi Mapres. Mungkin yang utama adalah aku ambil dari Kak Angga dan juga Diza bahwa ini bisa jadi ajang yang tepat banget buat kalian mengenali diri kalian sendiri, mengasah diri, dan juga kalau dari Diza bagaimana kita tetap stay humble dan contribute back into our society dan orang-orang di sekitar kita. Oke, makasih banyak Kak Angga, Diza untuk very inspiring session-nya. Aku sangat terinspirasi juga. Semoga ini juga menginspirasi semua teman-teman yang pengen jadi Mapres dan mulai siapin dari sekarang mumpung waktunya masih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah dari aku atau kurang mengenakan. Aku sebagai moderator pamit undur diri dan aku kembalikan lagi ke MC-nya. Terima kasih, Anggi. Thank you, Anggi. Terima kasih, Diza. Oke, nah terima kasih Kak Anggi atas moderator dan kakak Mapres yang kita banggakan. Nah, sayangnya malam ini adalah kita sudah berada di ujung acara pada malam ini. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengisi evaluasi di link yang tertera di kolom chat. Oke, Nelia? Nah, sebelum kita benar-benar berakhir, kita bisa didokumentasi dulu. Ya, teman-teman, kita on cam dulu, kita dokumentasi sebelum kita benar-benar menyelesaikan acara ini. Semuanya on cam dulu yuk. Panitia udah siap? Ambil dokumentasinya. Siap. Jadi, Siap. Oke. Yuk. Kasih aba-aba ya. Oke, semuanya senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita save dulu fotonya. Oke, next. Foto lagi. 1, 2, 3. Oke, udah? Sesi dokumentasi.
Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan kakak-kakak Mapres yang luar biasa hebat. Tentunya kakak-kakak BEM, Project Officer, Wakil Project Officer, dan tentunya panitia yang luar biasa bekerja keras untuk acara ini. Nah, Nelia, Ya, yang terakhir nih kita punya tagline nih buat Mapres. Langsung aja kali ya. Siapkan dirimu untuk menjadi Mapres selanjutnya. yeay. Teman-teman. Ya, terima Terima kasih, kasih mohon maaf ada teman-teman. salah. Kami MC. Silakan untuk live buat kakak juga. Ya, kita mundur diri. Dadah. Bye semua, makasih ya. Makasih juga Kak Anggi. Makasih Diza, makasih Anggi, makasih teman-teman dari psikologi. Terima kasih Kak Kak Angga. Angga, thank you Kak Anggi. Aku izin live ya. Iya. Ya, Kak. Helena, do your thing. Sarah tahan. Udah ya semuanya, aku end. Dadah. Kabarin ya, Hel. Ya guys. Ya. Thank you. Kongres teman-teman. Oh Itu my Kak God, Anu Kak mau ngomong sesuatu dulu nggak sih? Boleh ngomong. Coba aku mau ngomong ke kalian bahwa aku tuh ngefans banget sama Kak Angga, se-ngefans itu parah. Jadi 2 tahun lalu gue moderatorin dia, terus dia tuh sehumble itu, dan pas kan karena gue moderator gue megang CV-nya dia kan. CV-nya dia tuh berlembar-lembar gitu, lebih dari 10 halaman, dan ditulisnya tuh kayak CV Angga per September 2018, which is masih akan bertambah dong CV-nya yang terbaru. Dia humble banget, dan kalian keren banget bisa ngundang dia lagi. Tadi Diza juga keren banget, intinya keren lah buat workshop 2 minggu ini. Oh Kak Anu, tadi udah diomongin di grup, mereka mau bikin fans club Kak Angga katanya. Emang dia keren banget. Dia tuh sampai punya quote sendiri yang menurut gue tuh keren banget, sampai gue screen cap gitu loh quotes-nya dia waktu itu ada di BEM UI. Masih ada sampai sekarang. Quote-nya apa tuh? Wait, bentar. Quotes-nya tuh... Wait. Jadi waktu itu dia diwawancara gitu deh sama keilmuannya BEM UI. Terus tuh dia bilang kayak skills can bring us to the farthest place that eyes can see, but heart will bring us to place we never knew exist. Kayak keren banget nih orang gitu ya Bun. Nanti gue kasih deh ya ke lo biar lo pakai. Mantap. BTW, thank you banget ya buat anak-anak Mapres, gila kebanggaan Keren banget sih. Mapres. Jujur Aku jadi pengen jadi kebanggaan. Mapres. Jujur kebanggaan banget. Aduh, gila. Thank you ya guys, sumpah ini keren banget. Kayak kalian berhasil kemarin ngundang yang 5 orang yang terbaiknya Siko, dan sekarang ngundang yang terbaiknya di 2018 sama terbaiknya di 2020. Thank you banget guys, sumpah. Gila, gue sedih banget yang 2019. Kenapa sih nggak mau datang? Dia sombong banget sih. Baru wisuda Kak, ya Allah jahat banget dah lu, kagak boleh tidur dia. Sudah. Aduh, tapi ya udah guys, thank you banget sumpah, ini keren banget kalian. Ntar kapan-kapan ya berarti tinggal itu deh. Tinggal apa sih ya? Makan-makan ya paling kalau begitu ini. Jadi sistem makan-makan. Oh iya, bener belum. Boleh sih kalau mau langsung makan-makan, nggak usah wedding system guys. Sudah. Canda. Lupa. Oke, ya udah guys, Oke. sampai ketemu di feeding system ya. Thank you so much guys, sumpah keren banget ini anjir, sumpah ini keren banget. See you on Gymits ya teman-teman panit. Thank you Kak Anu udah nyempetin waktu hadir, Kak Yudhistira Givari Adlani juga. Thank you. Nanti evaluasinya bisa langsung PC aku aja, nanti aku share ke teman-teman. Oke? Itu aja kali ya. Oke, Hel. Nanti kita panitia lanjut ke Gymits ya. See you on Gymits. Bye-bye. Terima kasih. Gue boleh ikut nggak? Ngapain lu? Yaudah ntar gue share. Sip. Bye, dadah. Terima kasih. End aja ya.